Bab 101. Masih tersegel. Ketika Areta membuka mata di pagi hari, ia langsung disambut oleh seraut wajah yang tersenyum hangat penuh dengan semangat seolah tak sabar untuk segera menyapa dirinya. Assalamualaikum sayang. Sudut bibir Areta spontan tertarik membentuk senyum tipis. Waalaikumsalam Kai, jawabnya dengan suara paruh sambil mengucek mata. Bagaimana sekarang? Tanya laki-laki itu dengan bola mata yang fokus memandanginya. Terduduk di tepian kasur tempatnya berbaring dengan penampilan yang sudah rapi. Rambutnya yang masih terlihat basah menandakan jika laki-laki itu baru saja mandi. Aroma sabun mandi saja masih terasa jelas menyeruak dari tubuhnya. Bagaimana apanya? Areta bertanya balik dengan mata memicing mencoba menyesuaikan tangkapan cahaya pada retinanya, kemudian tiba-tiba mengangkat kepala naik ke atas pangkuan Kai dan kembali memejamkan mata. Kai tersentak dan terperangah sesaat. Menarik kepala di pangkuannya dan memandangi wajahnya, punggungmu, tulang sayapmu, apa masih sakit? Wanita itu menggeleng, menggeser wajahnya hingga menempel pada perut Kai. Memejamkan mata sambil menghirup dalam-dalam aroma tubuh suaminya yang bercampur dengan aroma sabun yang sangat-sangat terasa menyegarkan di dalam ruang pernapasannya. Tangannya bahkan tanpa sadar ikut bergerak melingkari perut laki-laki itu agar tak pergi menjauh. Aku masih ngantuk, lirihnya. Sepertinya kesadarannya belum sepenuhnya kembali. Senyum Kai terkulum. Ia mengangkat kepala itu dan merengkuh tubuhnya naik duduk di pangkuannya. Masih ngantuk Kai, gumamnya manja. Merebahkan kepala ke dada Kai dan menyamankan posisinya. Ayo bangun sayang, kita harus pergi memeriksakan kondisimu ke puskesmas. Kening Areta mengerut lalu menarik kepalanya memandangi Kai. Puskesmas, memang ada, beberapa kilometer dari luar desa ini. Jauh, lumayan, sih. Karena itu kita harus cepat-cepat, puskesmas hanya buka pagi hari. Areta menggeleng dan kembali menyandarkan kepala ke dekapan dada Kai. Tak perlu, aku sudah tidak merasakan sakit. Alhamdulillah, tapi kita masih perlu memeriksakannya. Takut jika ada tulang yang bergeser, nanti bisa sakit lagi. Enggak, deh. Ayolah, sayang. Areta kembali menggeleng dan memejamkan mata, tapi tubuhnya tiba-tiba sudah melayang dibopong oleh suaminya dan membuatnya tersentak terkejut hingga menguapkan semua rasa kantuknya. Apa yang kamu lakukan? Membawamu turun untuk mandi. Aku masih ngantuk, lagi pula aku sudah tidak merasakan sakit. Aku tak mau kemana-mana. Tak ada tapi-tapian, kamu perlu diperiksa, takut kenapa-napa. Habis periksa aku akan membawamu jalan-jalan. Mata Areta langsung melebar. Jalan-jalan, kemana? Nanti ku beritahu, sekarang kamu mandi dulu. Kalau begitu turunkan aku. Aku bisa sendiri. Akan kuturunkan kalau sudah di bawah. Astaga, yang semalam sakit tanganku, kakiku baik-baik saja. Aku bisa jalan, Kai. Oh, iya juga. Kai langsung menyengir dan menurunkan istrinya. Gila, main gendong-gendong saja. Kamu pikir aku bayi, yang semalam seperti bayi, memangnya siapa? Itu karena aku kesakitan, kalau tidak, mana mungkin melakukan itu. Barusan kupangku masih mau, Kai meledek dengan tersenyum-senyum. Itu, karena tubuhmu saja yang hangat. Minggir sana. Areta mendorong dada Kai lalu melangkah ke pintu dengan bersungut-sungut kesal. Tak lama kembali masuk dan memandangi Kai. Kenapa? Mau dimandikan? Enak saja. Areta mendengus lalu melangkah maju. Temani aku di depan pintu, ucapnya, kemudian menarik ujung kaos Kai agar ikut berjalan mengikutinya. Kai kembali menunggu di depan pintu kamar mandi, setelahnya duduk sabar pada anak tangga menunggu Areta berpakaian yang entah sudah berapa lama. Sayang, cepetan, dandannya jangan terlalu heboh, teriaknya, tapi tak mendapat balasan, karena Areta di dalam sana terlihat sangat sibuk dengan penampilannya. Wanita kota itu cukup antusias diajak jalan-jalan, dan hingga kini masih sibuk mencoba semua pakaiannya di depan cermin. Dari isi koper yang satu hingga koper kedua. Tidak lama, Areta turun dengan menggunakan dress panjang di bawah lutut. Cukup tertutup, tapi terlihat sangat elegan dan menawan. Wajahnya tak usah ditanya lagi, yang pastinya sangat-sangat cantik, walau hanya tersapu makeup tipis. Kai bangkit berdiri dan memandangi keseluruhan penampilan istrinya dengan kening mengerut. Sayang, kita mau pergi periksa, kenapa dandananmu seperti ini? Kenapa? Kurang? Apa bedaku kurang tebal? Apa lipstikku kurang merah? Atau bajuku terlalu tertutup? Kalau begitu tunggu sebentar, aku ganti dulu. Kai geleng-geleng kepala dan langsung menarik istrinya yang baru akan kembali naik. Sudah, itu saja. Tapi katamu penampilanku jelek. Siapa yang bilang jelek? Terus, maksudmu tadi apa? Kai menoleh, memandangi wajah istrinya yang sangat terlalu cantik dan mengembuskan napas panjang. Kenapa dengan ekspresi wajahmu itu? Sudah, jangan banyak tanya. Kai mengeratkan genggaman dan membawa Areta berjalan menyusuri pematang kebun, sesekali menyapa wanita-wanita pemetik daun teh. Kita akan jalan kaki, tanya Areta kemudian, kita akan naik motor. Motor siapa? Motorku, ada di rumah Eyang. Memangnya tidak ada kendaraan lain? Kai menoleh dan mengangguk. Ada, mobil apa? Yang bilang mobil siapa? Lalu. Sepeda yang kemarin, mau naik itu? Ish. Areta mencebik kesal dan menarik tangannya. Kamu mau menjatuhkanku lagi, bercanda. Kai menyengir. Kembali meraih tangan istrinya dan membawanya berjalan bersama ke rumah Eyang. Assalamualaikum, Eyang, sapanya pada laki-laki renta yang sedang duduk di halaman belakang. Waalaikumsalam. Loh, mau kemana pagi-pagi sudah rapi, tegurnya. Memandangi keduanya dari atas hingga bawah kaki. Oh, itu mau ke pus, perkataan Kai terhenti karena Areta menyikut perutnya, Mas Kai mau ajak saya jalan-jalan Eyang. Potong Areta cepat, tak ingin membuat orang tua itu cemas. Kai hanya terpaku memandang. Sepagi ini, naik apa nak, motor? Ada Eyang, tanya Kai balik. Ada di depan, habis dipakai emakmu ngantar Ai. Emak mana sekarang? Ada di dalam, masuk saja. Saya masuk dulu Eyang. Areta pamit dan segera masuk ke dalam rumah bersama Kai. Di dalam rumah mereka melihat Kirana yang baru akan menyiapkan sarapan untuk mereka di dalam rantang. Akhirnya makanan itu dikeluarkan kembali dan mereka sarapan bersama-sama. Setelah sarapan barulah mereka beranjak ke halaman depan tempat motor terparkir. Serius kita naik ini? Tanya Areta bergidik. Iya, kenapa tidak pernah naik motor? Areta mengangguk dengan kening mengerut dan dahi terlipat-lipat. Menunjukkan ekspresi tak suka dengan jelas, Kai langsung menarik ujung hidungnya dengan gemas. Lihatnya gak gitu juga sayang. Kamu bisa mengendarainya, astaga, saya ini pembalap di kampung ini.
Rossi saja kalah sama saya. Rossi siapa? Itu. Anak pedagang mendoan yang kebetulan tinggal di Italia. Sudah. Jangan banyak tanya. Ayo, panggilnya. Kai naik lebih dulu dan menyalakan mesin motor. Namun, Areta bergeming dan mematung di tempat. Astaga, saya bisa naik motor sayang. Percaya deh, kita tak akan jatuh, kan? Cicit Areta takut-takut. Insya Allah saya akan berhati-hati. Ayo, naik. Naiknya bagaimana? Jangan bilang kalau kamu tidak pernah lihat orang dibonceng. Cek, tentu saja pernah. Tapi kan aku tidak pernah mencoba. Kai mencebik kesal lalu turun dari motor dan memasang standarnya. Kemudian tanpa berucap mengangkat Areta naik duduk pada jok bagian belakang. Areta memekik terkejut dibuatnya. Kamu itu pernah jadi kuli panggul, suka sekali main ngangkat-ngangkat orang sembarangan. Bukan orang lain, istri sendiri juga. Kai kembali naik duduk dan menyalakan motor. Tapi aku bukan karung beras. Kai berbalik ke belakang dan memasang senyum Pepsodent. Memang bukan, kamu itu karung cintaku. Enak saja, ketusnya bersungut-sungut kesal. Bibirnya monyong ke depan dan menggerutu tak jelas. Gemas melihat istrinya, Kai secepat awan kingtomnya Sung Gokong langsung mencuri cium bibir monyong tersebut. Tepukan kasar langsung menghujani lengannya disertai pelototan mata. Sudahlah, kita gak akan pergi-pergi kalau bertengkar terus. Pegangan yang kuat, jangan sampai jatuh. Dengan muka cemberut, Areta memegang kaos Kai masing-masing di sisi kiri dan kanan perutnya. Pegangan baik-baik. Sudah, ketusnya menjawab, bukan begitu caranya. Kai menarik kedua tangan Areta melingkari perutnya. Tapi begini, peluk kencang-kencang, biar tidak jatuh dan terbang di bawah angin. Kamu pikir aku kapas, semudah itu diterbangkan angin? Kai menoleh dan menyentuh pipi Areta dengan gemas, tapi istrinya itu menepis kasar tangannya. Jangan pegang-pegang, colek sedikit saja Neng, kekehnya. Sudah siap? Jawabnya singkat. Siap atau belum? Siap, dengusnya. Yang semangat sayang. Areta memajukan wajah dan berteriak lantang di telinga Kai. Siap, astagfirullah. Kai langsung menjauh sambil mengorek-ngorek telinganya. Kamu mau bikin saya budekia? Salah sendiri. Sudah, ayo cepat. Kai geleng-geleng kepala dan kembali bersiap memegang setir motor. Oke, sayang, let's go. Detik kemudian motor sudah melaju bebas di jalan berbatu yang tidak terlalu luas, tapi cukup panjang dan membuat keduanya duduk terantuk-antuk. Areta sampai memeluk Kai dengan kuat-kuat karena takut terjatuh. Pegangan yang kuat sayang, ombaknya kencang. Ini sudah kuat, lebih erat, lebih mesra. Cih, najis. Kai hanya terkekeh-kekeh menanggapi cibiran istrinya, yang sepanjang jalan ke depan terus mengeluh dan menggerutu. Begitu sampai di jalan lebar tempat angkutan umum berlalu lalang, barulah motor melaju dengan mulus. Perlahan Areta mengendurkan pegangan dan mulai menikmati pemandangan perkebunan teh yang tersaji di kiri kanan jalan. Senyumnya terkembang menikmati embusan angin sejuk dan cukup dingin yang memanjakan tubuhnya, membuat anak rambutnya beterbangan tak tentu arah. Apa perkebunan teh ini juga milikmu? Iya, sampai di ujung belokan sebentar, setelahnya itu bagian untuk Ai. Wah, kamu juragan teh ya? Kai mengulum senyum dan sedikit menoleh. Kamu istri juragan teh ya? Balasnya terkekeh. Cek, Areta memutar bola mata, tangannya bergerak ingin mencubit perut Kai, tapi urung dilakukannya karena takut laki-laki itu terkejut dan mereka jatuh dari motor. Akhirnya ia memilih duduk tenang sambil memandangi pemandangan yang tersaji, sesekali memandangi kepala belakang, telinga, leher dan punggung Kai. Mengenali bagian tubuh belakang suaminya itu dengan jantung yang berdebar-debar. Astaga, kenapa melihat belakangnya saja aku deg-degan begini? Aneh, apa jantungku rusak? Apa hatiku rusak? Ah, bodoh, diamlah jantungku. Jangan jadi jantung yang bodoh. Wanita itu terus menggumam dalam benaknya. Sementara tangannya merasa gatal ingin mengganggu laki-laki itu, mencubit, menggelitik, atau apapun itu. Namun Areta berusaha kuat untuk tidak melakukannya. Tangannya dia melingkari perut Kai dan mencari kehangatan di sana. Kurang lebih 40 menit berkendara, barulah keduanya sampai di halaman bangunan tua bertuliskan puskesmas daerah pada bagian depan. Memasuki bangunan itu, mereka langsung bertemu dengan banyak ibu-ibu yang memenuhi kursi tunggu sambil menggendong bayinya. Anak mereka sakit semua, bisiknya pada Kai. Hari ini jadwal posyandu, mereka membawa anak mereka untuk imunisasi. Areta hanya membulatkan mulut dan mengangguk. Kamu duduk dulu di sana, saya daftar dulu ke loket. Kai menunjuk pada tempat yang masih kosong di antara ibu-ibu hamil. Areta kembali hanya mengangguk dan melangkah ke tempat yang Kai tunjuk. Duduk di sana dengan canggung. Sementara semua perhatian orang-orang yang ada di sana langsung tertuju padanya, memandanginya tanpa berkedip sedikit pun. Jika di kota ia mengalami hal itu, tentunya ia akan cuek dan tidak menanggapi. Tapi tak tahu mengapa di depan ibu-ibu beranak di sekelilingnya, ia jadi salah tingkah. Pendatang baru di kampung ini ya Mbak, tanya wanita hamil yang duduk pas di samping kanannya. Oh, Bu bukan, saya kemari hanya berlibur, sudah berapa bulan, tanya wanita yang duduk di sebelah kiri. Kedua alis Areta terangkat tak mengerti. Maksudnya, kandungannya, Mbak, sudah berapa bulan? Areta menyengir kaku dan menggeleng. Saya tidak hamil. Oh, maaf, tidak apa-apa. Yang tadi suaminya, tanya ibu-ibu berdaster pink. Iya, wah, istrinya gelis, suaminya kasep, kalau punya anak pasti cakep-cakep. Kembali Areta menyengir canggung. Sudah nikah berapa lama? Kurang lebih seminggu, jawabnya kikuk. Wah, masih hot-hotnya berarti. Tidak lama lagi pasti bakal isi. Kalau lagi main pasti seru. Masih muda dan kuat. Main apa? Alis Areta kembali terangkat tak mengerti. Main kuda-kuda, oh, saya belum pernah naik kuda, jawabnya polos. Kok bisa? Tanya ibu-ibu itu serempak. Belum buka segel ya? Segel apa? Bu, belum pernah buka botol, ya. Botol apa lagi, Bu? Alis Areta semakin menaut, kebingungan dengan maksud pertanyaan mereka semua. Oh alah, masih polos rupanya. Ibu-ibu itu tersenyum-senyum penuh arti. Masih tersegel rapat kayaknya, ibu-ibu yang lain. Masih takut buka botol, ya, goda ibu-ibu itu. Areta mengernyit bingung memandangi mereka. Maksudnya buka botol apaan, Bu? Buka botol untuk berkuda. Mata Areta semakin mengerjap-ngerjap bingung. Hubungan botol dan kuda apa? Kalau mau berkuda itu harus buka botol, Mbak. Biar segelnya bisa terlepas. Pulang dari sini, coba minta deh. Naik kuda bareng suami itu enak loh. Seru. Coba deh, iya, Bu.
Nanti saya coba. Areta menyengir sambil mengangguk-angguk walau sama sekali tak paham maksudnya, sementara bola matanya bergerak-gerak gelisah mencari keberadaan Kai. Oh, ya, bisa minta tolong Gamba, minta tolong apa? Tolong pegang perut saya juga, saya dulu, dong. Dan akhirnya semua ibu-ibu hamil di sana mengerumuni Areta. Areta hampir saja jatuh pingsan dengan pandangan berkunang-kunang karena sesak, ketika Kai datang dan melerai semua ibu-ibu tersebut. Segera membawa istrinya menjauh dari mereka. Bab 102, karena kamu tulang rusukku. Kamu baik-baik saja, Kai mengusap kening Areta yang bersimbah peluh. Wajahnya tampak pias. Kamu dari mana saja? Kenapa lama sekali? Mereka semua mengerumuniku seperti semut. Maaf sayang, antrenya panjang, apa sesusah itu berobat di sini? Keluhnya mencebik. Memang seperti itu jika di kampung. Jangan pergi jauh. Jangan tinggalkan aku sendiri. Areta merangkul lengan Kai dengan erat. Iya, maaf, ucapnya sambil menepuk-nepuk tangan Areta di lengannya. Tidak lama berselang, nama Areta akhirnya dipanggil. Keduanya segera masuk ke ruang poliklinik dokter umum dan memeriksakan keadaan Areta. Hanya beberapa menit, keduanya kembali keluar dengan Areta yang tampak tidak puas. Kita menunggu sejam, tapi periksanya tidak sampai 10 menit. Apa dokter itu waras? Gerutunya sambil mengayunkan kaki berjalan. Kai hanya geleng-geleng kepala dan tersenyum mendengar gerutuan istrinya. Sekarang, kita mau kemana? Katamu mau mengajakku jalan-jalan, tagih wanita itu begitu keduanya sudah keluar dari bangunan puskesmas. Tentu saja, kita akan jalan-jalan. Ayo naik. Areta kembali naik ke boncengan dan motor kembali melaju. Akan tetapi, Areta terperangah saat Kai membawanya ke pasar rakyat. Mau apa di sini? Jalan-jalan, di sini, tidak salah. Ini kan pasar, yang bilang ini mall, siapa Neng? Kai meraih tangan istrinya dan menggenggamnya. Ayo, masuk. Kamu tunjuk apa saja yang kamu lihat, nanti aku belikan. Ih, memangnya apa yang bisa dibeli di sini? Masuk dulu, baru menilai. Tidak, kita pulang saja. Sudah, ikut saja. Kai menarik paksa istrinya masuk ke area pasar. Awalnya Areta memang cemberut, tapi begitu berada di area dalam pasar, senyumnya merekah. Tadinya ia pikir hanya ada bau amis ikan serta jalanan yang becek, tapi ternyata jauh berbeda dari apa yang dipikirkannya. Sepanjang jalan masuk, terdapat banyak penjual jajanan tradisional. Lebih masuk lagi ke dalam, terdapat banyak pakaian yang tergantung-gantung di depan gerai kios pedagang. Keduanya terus berjalan menyusuri tiap lorong sambil melihat-lihat. Areta tampak berbinar-binar setiap kali melihat benda-benda lucu dan menarik, dan hal itu cukup menggantikan rasa tidak nyaman Kai untuk membawa istrinya berada di tempat itu. Kalau ada yang kamu suka, katakan saja. Nanti saya belikan. Insya Allah kalau barang-barang di sini, saya masih mampu membelikannya. Areta hanya menggeleng dengan kepala mendongak mengamati sekeliling. Pandangannya kemudian terjatuh pada deretan mukena berwarna-warni yang bergantungan di depan sana. Kai, itu mukena untuk salad, kan? Iya, kamu mau. Areta menggeleng dan Kai tidak memperpanjang, membuat Areta kian penasaran dan kembali bertanya. Kenapa kamu tidak pernah memaksaku ikut salat? Kai menoleh dan tersenyum. Kamu mau dipaksa? Tentu saja, tidak. Pertanyaan bodoh. Nah itu, masa kamu harus tunggu dipaksa? Saya sudah pernah mengajakmu. Ibadah itu dilakukan atas keinginan sendiri. Jika saya memaksamu, kamu hanya akan melakukannya karena keterpaksaan. Dan aku tak mau seperti itu. Aku ingin kamu bisa menyadari sendiri bila melihat saya sedang beribadah. Saya cukup senang melihatmu yang kadang diam-diam mengamati saya sedang salat, dan akan lebih senang jika kamu mau ikut berdiri di belakang saya. Mendampingi saya menjalani ibadah. Kai menepuk-nepuk tangan Areta di lengannya. Wanita itu menunduk malu dan menggigiti bibirnya. Bagaimana penjelasan saya? Apa ini bisa membuatmu tergugah? Areta melengos dan membisu beberapa saat, tapi akhirnya mencicit malu-malu. Tapi bacaan saya semuanya sudah hilang. Saya tak ingat apapun. Kan bisa belajar. Semuanya butuh proses, tidak bisa instan. Termasuk dengan perasaanmu pada saya. Saya tak bisa memaksa karena hati memang tak bisa dipaksa kemana akan berlabuh. Saya hanya bisa berdoa dan berharap pelabuhan terakhir hatimu itu adalah saya. Saya yakin, sekeras dan sebeku apapun hatimu pasti tetap butuh yang namanya rumah, dan saya siap menjadi rumahnya. Saya sabar menunggu. Karena lambat laun hati pasti akan pulang ke rumahnya sendiri. Kamu tidak pernah membenciku, kalau saya membencimu, saya tak mungkin mau repot-repot mengurusmu, tapi aku kan selalu kasar padamu. Kamu masih suka, dari awal bertemu denganmu, kan memang sifatmu seperti itu. Bahkan saat mabuk, tak sadarkan diri, kamu juga kasar. Saya tak bisa mengeluh karena sifat dasarmu dari awal memang seperti itu. Saya yang menerima tantangan itu, jadi saya juga harus bisa menerima resikonya. Kamu tidak dendam, tidak marah. Untuk apa saya marah? Kai kembali menoleh dan melebarkan senyum. Seorang Rasulullah saja tetap tenang dan tak melawan saat istrinya sedang marah. Kenapa? Karena sifat dasar wanita memang seperti itu. Rasulullah sampai bersabda, berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya dengan kasar, engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Jadi kamu terima terus dikasari. Itu tergantung darimu. Kenapa dariku? Ibarat kata, saya orang yang tidak pandai berenang, dan kamu adalah ombak besar di lautan. Kamu datang dan menarik saya ke tengah laut. Mengombang-ambing saya yang sama sekali tak bisa berenang. Walau begitu, saya terus berusaha untuk hidup dan berharap ombak itu bisa tenang sambil memohon keajaiban akan datang menyelamatkan saya. Sebagai ombak, apa yang akan kamu lakukan? Akankah kamu menenggelamkan dan mematikanku? Aku. Kepala Areta menunduk, terpekur dengan perkataan Kai yang seakan menusuk tepat ke inti jantungnya. Membuat sesuatu berdesir di dalam hati. Saya tak memaksa kamu bisa berubah dengan cepat. Pelan-pelan saja. Senyamannya kamu. Perkataan Kai membuat wajah Areta terangkat memandangi laki-laki itu. Kai menghentikan langkah dan balas memandang. Tak usah dipikirkan. Jadilah dirimu sendiri, apa adanya, saya menerima seluruh paket komplit dirimu, semua kelebihan serta kekuranganmu, dan saya harap kamu juga bisa seperti itu. Areta mengangguk pelan dengan rona-rona malu di kedua pipi. Kedua bibirnya yang terkatup rapat perlahan-lahan merenggang hingga menerbitkan senyuman. Walau tipis, tapi terlihat sangat manis. Kai langsung menunduk mendekat ke telinga Areta dan berbisik. Jangan tersenyum seperti itu di sini, bisa-bisa saya langsung menciummu di depan umum.
Senyum Areta langsung memudar dan berubah masam. Tangan kanannya terangkat memukul dada suaminya itu. Kai terkekeh dan meraih kepalan tangan Areta. Membuka kepalan tangan tersebut dan menautkan jari-jari besarnya ke sela jemari istrinya. Menggenggamnya erat sambil mengayun-ayunnya. Kita sudah sampai di ujung, apa kamu tak mau membeli sesuatu? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Areta menggelengkan kepala. Yakin, kalau begitu, aku mau belimu kena yang tadi. Boleh, tentu saja, sayang. Ayo, pilih yang mana yang kamu suka. Areta mengangguk-angguk dan ikut melangkah bersama Kai ke tempat yang tadi. Kai langsung meminta ibu penjualnya menurunkan semua mukena yang tergantung dan dengan antusias Areta mencobanya satu persatu. Ini bagaimana? Bagus. Yang ini. Bagus. Yang ini. Areta menunjukkan mukena yang kesekian kalinya. Bagus, kalau ini. Bagus, sayang. Apa tidak ada kata lain selain bagus? Cantik. Yang lain, selain cantik. Aku sudah bosan mendengar kata cantik. Sempurna. Yang lain. Bagus, cantik, sempurna, apa lagi? Areta memutar bola mata kesal. Apa hanya itu yang bisa kamu katakan? Memangnya saya harus berkata apa? Apa? Kek, selain kata itu. Kalau begitu jelek. Ish. Kalau begitu tak usah saja. Areta mencebik kesal, membuka mukena di tubuhnya dan langsung pergi begitu saja. Astaga, salah lagi. Apa sih maunya perempuan? Kai mendesah berat lalu segera berlari dan menarik istrinya kembali. Menarik dagu wanitanya yang saat ini merengut cemberut. Saya bukannya tak punya kata-kata lain selain itu, hanya saja memang semua kosakata di otak saya jadi hilang. Tak ada satu kata apapun yang bisa mewakili perasaan saya saat memandangimu. Cih, gombal, astagfirullah. Kai mengangkat tangan menutup mata sambil terkekeh. Ya sudah, itu pilih cepat, mana yang kamu suka, ibunya sudah jengkel karena kamu mencoba semuanya. Setidaknya kita beli biar satu. Bantu pilih. Semuanya bagus, sayang. Kalau begitu beli saja semua. Memangnya kamu bisa memakainya semua? Kan bisa ganti-ganti. Sehari 5 kali dalam sebulan berapa? Kai kembali terkekeh dan menarik ujung hidung Areta dengan gemas. Baiklah, saya belikan semua. Tapi kamu harus berjanji menggunakannya. Tidak usah. Aku hanya bercanda, tidak boleh berubah pikiran. Kamu sendiri yang minta. Kai lalu berbalik melihat ibu penjual yang sudah berwajah masam, tapi seketika berbinar gembira saat Kai meminta dibungkus semua yang sudah dicoba istrinya. Alhasil, 2 kantung kresek hitam besar kini terjinjing di tangan Kai. Berjalan bersama dengan Areta yang merangkul erat layaknya pasutri yang harmonis, Kai itu apa? Areta menunjuk pada gumpalan seperti kapas berwarna merah muda yang dipegang seorang anak kecil. Oh, itu kembang gula. Dibuat dari gula pasir. Enak, rasanya manis. Kamu mau? Beli di mana? Itu di sana. Kai menunjuk ke arah gerobak di mana banyak anak antre menunggu. Ayo, bang, satu bang, pesannya pada abang penjual, lalu menoleh pada istrinya. Kamu bisa menunggu di sini sebentar. Saya mau membeli sesuatu. Mau membeli apa? Rahasia? Nanti kamu tahu sendiri. Sudah main rahasia-rahasia kamu denganku. Ini kejutan sayang. Tunggu sebentar ya, tapi kamu tidak akan lama. Iya, hanya sebentar. Tunggu di sini. Iya, jangan kemana-mana. Kai kemudian menepuk lengan abang penjual gulali. Bang, titip jaga istri saya. Jangan sampai hilang, candanya yang membuat abang serta anak-anak di sana tertawarnya. Areta jadi tersenyum malu dibuatnya. Saat Kai kembali, istrinya itu sudah duduk berjongkok di pinggiran kios sambil mencubit sedikit demi sedikit kembang gula di tangan. Wanita modern perfeksionis itu kini tampak sangat merakyat. Wanita itu spontan bangkit berdiri begitu melihat Kai kembali datang. Rasanya manis, enak, mau coba? Tidak perlu, nanti saya kena diabetes. Lihat kamu saja saya sudah overdosis, kekehnya sambil mengusap sudut bibir istrinya yang terdapat remahan gulali. Beli satu lagi, bisa. Bola mata Areta berbinar-binar layaknya anak kecil yang merengek meminta mainan. Bisa, sayang. Satu gerobak juga bisa. Aku serius. Iya, saya juga serius. Ish, kamu, abang penjual yang mendengar pertengkaran itu jadi mesem-mesem sendiri dibuatnya. Bab 103, pengalaman naik kuda. Sambil satu tangan menjinjing kantung-kantung belanjaan, tangan satu Kai menggenggam erat tangan istrinya. Sementara tangan Areta yang satunya memegangi tangkai kembang gula yang sudah tersisa setengah. Mulutnya bergerak-gerak menikmati rasa manis dari kembang gula yang meleleh di lidah. Keduanya kembali berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, dan menarik semua mata orang-orang memandang ke arahnya. Berdecap kagum tanpa berkedip sedikit pun, Kai, kenapa mereka melihatku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Atau ada yang aneh? Areta berbisik di telinga Kai. Kai melihat ke sekeliling lalu berpindah memandangi istrinya. Karena itu, tadi saya memintamu tidak usah berdandan cantik. Ya, begini konsekuensinya kalau terlalu cantik. Aku kan juga mau tampil cantik. Tidak dandan saja kamu sudah sangat cantik, sayang. Apalagi berdandan. Ini juga bukan untukku, kok. Aku berdandan juga untukmu. Kai langsung menoleh dengan kedua alis terangkat. Untuk saya. Kamu berdandan untuk saya? Tanyanya tak percaya. Jangan GR, maksudku, siapa tahu kamu bertemu dengan teman-teman sekolahmu dulu, orang-orang yang sudah mengejek dan menghinamu, kamu bisa langsung pamer, kalau kamu bisa dapat istri yang jauh berjuta-juta kali lebih hebat dari mereka, cetusnya dengan penuh percaya diri. Senyum Kai langsung tersungging dengan hidung yang kembang kempis. Sekarang saya malah tidak mau memamerkan pada orang-orang. Kenapa? Kening Areta mengerut tak suka. Kamu malu. Bukan malu sayang, tapi takut. Takut. Takut apa? Takut ada yang merebutmu, takut kalau mereka semua iri. Kalau mereka iri dan memisahkan kita bagaimana? Kai bergidik membayangkannya. Astagfirullah, jangan sampai. Memangnya kita harus terus bersama. Kai mengangguk, mengeratkan genggaman tangan mereka dan membawanya menempel ke dada. Selama napas saya masih berembus. Saya tak ingin terpisah sedikit pun, kalau aku yang gak mau, harus mau. Idih, maksa. Harus, kalau aku lari, bagaimana? Kamu tidak akan bisa lari, karena kakimu sudah saya ikat. Tanganmu sudah saya ikat, rambutmu sudah saya ikat, seluruh tubuhmu sudah saya ikat. Jadi, tidak akan pernah bisa lari lagi kemana-mana. Tapi, hatiku masih bisa lari. Senyum Areta terkulum menggoda. Saya punya 1000 cara membuatnya kembali. Kai menaik turunkan alisnya dan melengkungkan senyum.
Bagaimana caranya? Rahasia. Ish. Areta mencebik kesal. Bagaimana kalau malah kamu yang pergi meninggalkanku? Kalau yang itu tak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kai menggerakkan genggaman tangan mereka ke bagian dada di mana jantungnya berada. Karena sekarang jantung saya hanya berdetak untukmu dan akan mati tanpamu. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tak akan meninggalkanmu, aku tak akan meninggalkanmu, aku tak akan meninggalkanmu. Seketika kalimat itu tergiang-giang di pendengaran Areta. Dalam sekejap mendominasi seluruh pikirannya, seluruh ingatan dan seluruh isi kepalanya. Wanita itu menggelengkan kepala membuyarkan semuanya, tapi kalimat itu terus saja terdengar dan menggema di dalam telinga. Ah, bodoh. Areta menarik paksa tangannya dari genggaman Kai dan langsung melangkah cepat ke depan sana. Meninggalkan Kai yang berdiri termangu tak mengerti. Apa saya sudah salah bicara? Kai mengerutkan kening seraya mengingat-ingat perkataan terakhir kali. Tapi Tajua mendapatkan kesalahan. Astagfirullah, ya Tuhan, jangan buat dia konslet dulu di sini. Kai buru-buru berlari mengejar. Takut istrinya kesasar dan diculik orang. Begitu berhasil menyusul, Kai langsung meraih tangan Areta dan menggenggamnya erat kembali. Jangan jauh-jauh dari saya, bisa bahaya. Kalau kamu hilang kamu juga yang susah. Areta hanya melirik kesal tangan Kai sekilas dan menghela napas. Sekarang kita kemana? Tanyanya kemudian. Kamu lapar tidak? Mau coba kue-kue dan jajanan pasar khas daerah sini? Jajanan seperti apa? Sebentar kamu lihat sendiri, tapi sebelum itu. Kai menarik Areta kembali masuk ke bagian dalam pasar. Membeli sebuah topi dan jaket, kemudian memakaikannya pada Areta. Nah, kalau begini tidak akan terlalu mencolok lagi cantiknya, ujarnya seraya menurunkan ujung topi Areta dalam-dalam agar menyembunyikan sedikit wajahnya. Tapi aku tidak akan bisa melihat jalan dengan jelas. Ada saya, tenang saja. Kai pun membawa istrinya itu ke bagian pasar basah tempat beberapa jajanan, kuliner, dan bahan-bahan makanan lainnya. Berkeliling sambil mencicipi apa saja yang Areta tunjuk. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang saat keduanya keluar dari pasar dengan banyak tentengan di tangan. Dari pasar, mereka menyempatkan singgah di masjid untuk menunaikan salat, kamu tidak ikut masuk. Areta memandang masuk ke dalam masjid, kemudian menggeleng. Bisa tidak aku mulainya besok saja, di pondok. Kalau langsung di masjid, aku takut salah, cicitnya malu-malu. Ya sudah, kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Kai meletakkan kantung belanjaan ke lantai di depan Areta yang duduk, kemudian beranjak pergi berwudu. Tiba-tiba, pandangan Areta terfokus pada kendaraan unik yang ikut masuk ke pekarangan masjid. Terus mengamati dengan penuh penasaran sampai tidak sadar Kai sudah kembali. Lihat apa? Tanya Kai mengagetkan. Oh, itu. Areta menunjuk pada sebuah delman yang tersambung dengan seekor kuda. Itu kendaraan tradisional, kan? Memangnya masih ada? Iya, namanya delman. Masih ada beberapa yang beroperasi. Kenapa? Mau mencoba? Areta menggeleng dan mengedikkan bahu. Ayo, kapan lagi bisa naik itu? Motormu, titip di sini dulu. Nanti kita kembali ke sini lagi. Ayo, Kai meraih kembali kantung belanjaan dan tangan satunya menarik tangan istrinya. Kai berbasa-basi pada Pak Kusir sebelum akhirnya membantu Areta naik ke atas. Areta memekik terkejut dan langsung berpegangan pada Kai saat delman itu mulai bergerak dan mengguncang-guncangnya yang duduk pada gerobak kayu beroda. Seorang bapak tua yang merupakan kusir delman itu duduk di bagian depan gerobak sambil mengarahkan kudanya. Kai, kita turun saja, cicitnya takut-takut dengan mata terpejam dan kepala yang bersembunyi di dada Kai, jangan takut sayang. Tapi kenapa bergerak-gerak begini, memang seperti ini. Kita tidak akan jatuh, tidak mau. Kai mendekap dan mengusap punggung istrinya. Ada saya yang menjagamu. Ayo, buka mata. Kepala Areta geleng-geleng dan memeluk Kai kuat-kuat, tapi Kai perlahan-lahan melepaskan pelukan itu dan membalik tubuh Areta ke depan. Berganti dengan merangkulnya dari belakang, sayang, coba lihat. Buka matamu. Mau tak mau, Areta akhirnya membuka mata. Namun, tetap takut karena tubuhnya yang terus ikut terguncang. Kai, ada saya, tak usah takut. Pegang aku baik-baik, jangan lepaskan. Kedua tangan Areta menarik masing-masing tangan Kai ke depan dan melingkarkan ke tubuhnya. Embusan angin yang melawan arah membuat rambutnya menyapu wajah Kai. Iya, sayang. Kai menyingkap rambut istrinya dan menyatukannya ke sisi pundak sebelah, sementara pada sisi sebelahnya Kai menumpukan dagu di atasnya. Bagaimana, masih takut? Tanyanya yang seperti bisikan di telinga istrinya. Areta bergidik geli dan sedikit menarik wajahnya menjauh. Jangan terlalu dekat, cicitnya. Bagaimana tidak dekat kalau kamu menarik dan menahan kedua tanganku seperti ini? Wajah Areta menunduk melihat tangannya dan cepat-cepat melepaskan tangan besar itu, tapi kemudian menariknya kembali saat ada guncangan. Kai mengulum senyum karenanya. Begitu sudah menguasai rasa takut, Areta akhirnya melepaskan Kai dan duduk ke tempatnya, saling berhadapan dengan suaminya itu. Dan kuda yang menarik gerobak terus berlari membawa mereka menyusuri tepian jalan-jalan poros tempat angkutan umum berlalu lalang. Lama-lama, Areta akhirnya bisa beradaptasi dan menikmati perjalanan mereka yang hanya berputar-putar melewati desa yang satu dengan desa lainnya. Oh, iya, tadi di puskesmas ada ibu-ibu hamil yang menyarankanku berkuda. Kening Kai terangkat merespon. Berkuda, naik delman ini maksudmu? Mungkin, aku juga kurang paham, memangnya kamu tidak takut? Tanya Kai heran. Takut sih, tapi sepertinya mereka semua senang berkuda. Mereka terlihat antusias bercerita dan berkata kalau berkuda bersama suami itu menyenangkan. Suami, iya, mereka menyarankanku untuk berkuda denganmu. Hanya saja, mata Areta mengerjap mengingat-ingat. Oh, iya, hanya saja katanya harus buka botol dulu baru berkuda. Kamu tahu maksudnya, apa kudanya harus diberi minum dari botol dulu? Kening Kai tiba-tiba mengerut dan memicingkan mata curiga. Botol apa? Entahlah, aku juga gak tahu. Tapi katanya biar bisa buka segel-segel begitu. Begitu Kai memahami maksudnya, laki-laki itu langsung tersedak ludahnya sendiri dan membuatnya terbatuk-batuk. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kai menelan ludah guna menormalkan tenggorokan, lalu, kamu jawab apa pada mereka, aku iyain saja. Kukatakan nanti akan mencoba. Kamu benar-benar mau mencobanya, kalau benar-benar menyenangkan, kenapa tidak? Senyum Kai semakin terkulum menahan tawa. Ternyata kamu masih sangat polos. Polos apanya? Apa kamu benar-benar tidak mengerti maksud mereka? Memangnya apa maksud mereka? Kai melipat bibir dan menggelengkan kepala. Tidak, tidak ada apa-apa. Saya juga sebenarnya tidak mengerti apa yang mereka katakan, balasnya tersenyum-senyum penuh arti. Tapi sekarang kita sudah berkuda bersama, ini pengalaman berkuda yang cukup menyenangkan.
Areta menambahkan dan Kai semakin melipat bibir menahan senyum. Keduanya kembali membisu dengan pikiran masing-masing. Areta melempar pandang melihat ke sekitar, sementara Kai hanya berfokus memandangi istrinya dengan sangat lekat, sampai akhirnya Areta mengedarkan pandangan ke depannya dan mata mereka saling bertemu. Untuk beberapa saat, mereka saling beradu pandang lama tanpa kata. Ekspresi wajah Kai tampak serius dengan sorot mata yang seakan berusaha menembus pertahanan Areta. Kenapa melihatku seperti itu? Hanya ingin saja, jawab laki-laki itu santai, tapi sorot matanya terasa menghunjam jantung Areta yang kian berdebar kencang seiring tatapan matanya. Jangan lihat kemari, tapi lihat ke depan, ke samping. Ada banyak hal yang bisa dilihat. Protesnya, Kai hanya menggeleng-gelengkan kepala menanggapi. Aku bilang jangan lihat kemari. Areta maju mendekat dan mendorong pipi Kai ke samping agar mengalihkan pandangan darinya. Akan tetapi, Kai kembali menarik wajahnya ke depan sambil menggulung bibirnya. Kembali memandangi istrinya dalam-dalam. Kai, jangan lihat seperti itu, rajuknya terdengar manja. Kenapa? Apa jantungmu berdebar-debar kupandangi? Bab 104. Rencana Dion dan Anggara. Pagi-pagi sekali Atar sudah kembali berada di hotel tempat Akira dan Dion menginap. Penampilannya kacau, wajahnya kusam, bahkan di area bawah mata terlihat jelas lingkaran hitam yang memperlihatkan jika ia tidak tidur semalaman. Duduk gelisah dan tampak sangat frustrasi pada kursi makan di dalam restoran hotel. Memandang lamat-lamat ke arah pintu masuk restoran, menunggu kehadiran seorang wanita yang sudah ia kirimi pesan sejak subuh tadi. Akan tetapi, kehadiran seseorang yang tidak diharapkannya membuat rahangnya mengetat dengan sorot mata penuh kekesalan. Spontan bangkit berdiri dengan tiba-tiba hingga kursi yang didudukinya terdorong ke belakang dengan kasar. Kenapa kamu yang datang? Mana Akira? Tanyanya dengan nada ketus pada laki-laki yang kini sudah berdiri di seberang mejanya. Dion tak menjawab, ia lebih dulu menarik kursi di balik meja dan mendudukinya kemudian mengangkat wajah memandangi Atar yang masih berdiri dengan geram. Akira masih tidur, dia kelelahan. Silakan duduk. Tangan Dion terangkat mempersilakan. Atar membuang napas kasar sebelum akhirnya meluruhkan tubuh duduk kembali. Apa kalian sudah tidur bersama? Kenapa Anda mau tahu urusan orang? Kami sudah sama-sama dewasa dan sebentar lagi akan menikah. Untuk apa aku penasaran dengan urusan orang? Atar memutar bola mata. Aku hanya terkejut kenapa kamu yang datang, padahal aku mengirim pesan pada Akira. Untuk apa juga Anda mengirim pesan pada wanita yang sebentar lagi akan menikah? Itu urusanku, jangan ikut campur. Jelas aku ikut campur. Sebagai calon suaminya, aku tidak terima ada pria lain yang mengirimkan pesan di ponsel calon istriku. Jadi saya harap Anda bisa berhenti. Aku ingin bicara dengan Akira. Bukan denganmu. Tuan Atar Respati, Anda sudah mengecewakan tunangan Anda sendiri dengan berselingkuh, dan begitu dia sudah menikah dengan pria lain, Anda baru kalang kabut mencarinya. Anda waras. Atar yang terpancing emosi langsung bangkit berdiri, menyentak rak ke meja Dion dan mencengkeramnya. Matanya melotot merah dan marah. Diam kamu. Kamu tidak berhak untuk menilaiku. Apa yang terjadi antara aku dengan Areta itu murni kesalahpahaman, karena itu aku ada di sini, untuk mencari keberadaan Areta dan menjelaskan semuanya. Geramnya kemudian melepaskan kerak ke meja Dion dengan kasar dan duduk kembali. Dion membenahi pakaiannya lebih dulu sebelum berucap, lalu, setelah Anda bertemu dengan Areta dan menjelaskan semuanya, apa yang Anda harapkan? Merebut istri orang dan bersama kembali. Jaga mulutmu. Aku bukan merebut istri orang, aku hanya ingin mengambil milikku kembali. Senyum seringai Dion terkulum. Pemuda tampan itu menyilangkan kedua tangan di depan dada dengan santai. Areta itu bukan milik siapa-siapa. Dia milik dirinya sendiri. Dan milik orang tuanya sebelum menjadi milik laki-laki yang mengucapkan lafal kabul untuknya. Kalaupun Anda memang benar-benar tidak pernah mengkhianati cintanya, maka yakinilah jika dia bukan jodoh Anda. Nama Anda tidak ada tercatat di Lauful Mahfuz Miss Areta. Mendengar itu, Atar semakin menggeram marah. Gigi-giginya saling bergemeletuk kuat, hingga rahangnya terlihat berdenyut-denyut. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya bangkit berdiri. Percuma bicara denganmu, kamu tidak tahu apa-apa. Aku akan datang kembali, lagi dan lagi sampai bisa bertemu dan bicara dengan Akira. Aku tak akan berhenti sampai bisa mengetahui keberadaan Areta, serunya tegas dan lantang sebelum akhirnya berbalik dan melangkah meninggalkan Dion. Berjalan lurus tegak dengan langkah terburu-buru dan terlihat gusar. Dari arah belakang Dion terduduk, terdengar derap langkah stiletto berlari disusul suara seorang wanita yang refleks membuat Dion menoleh. Atar, Akira berteriak memanggil sambil mengayunkan kaki berlari mengejar, tapi Dion dengan segera menarik tangannya hingga langkahnya terhenti. Lepaskan. Akira menyentak menarik tangannya, tapi Dion menguatkan cengkeraman tangannya. Jangan dikejar. Bola mata Akira melotot memandangi Dion. Kamu tidak berhak memberiku perintah. Aku berhak karena kamu calon istriku. Tanda tanya petik 2. Akira menyeringai sinis. Sudah aku katakan bukan. Aku tidak akan menikah denganmu. Pulang dari liburan ini, aku akan minta membatalkannya pada ayahku. Aku lebih terima dikirim ke Shanghai daripada harus menikah denganmu. Apa sebegitu harusnya kamu membela laki-laki yang ingin merusak rumah tangga orang lain? Merebut istri orang lain. Aku tidak membela siapapun, aku hanya ingin yang terbaik untuk Areta. Aku yang tahu bagaimana perasaan adikku itu. Dia mencintai Atar, tergila-gila padanya sejak 5 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan suaminya? Apa kalian tidak memikirkan bagaimana perasaannya? Akira menyentak kasar tangannya hingga akhirnya terlepas. Memutar tubuh menghadapi Dion sepenuhnya dan memandanginya dengan lekat. Aku tahu dalam hal ini Kaindra pasti akan terluka, tapi dia juga harus tahu kalau pernikahan mereka itu terjadi bukan atas dasar suka sama suka. Mereka berdua terjebak menikah. Kaindra harus bisa berbesar hati melepaskan Areta jika memang Areta mencintai pria lain. Dia tidak mungkin memaksa Areta menjalani pernikahan yang tidak diinginkannya. Pernikahan mereka akan kosong tanpa cinta. Apa kamu sebegitu percayanya pada Atar? Apa kamu tidak bisa lihat kesungguhan Kai? Aku itu mengenal Atar sejak 5 tahun yang lalu, selama itu aku tahu bagaimana sifat dan karakternya, dia tidak pernah berbuat macam-macam selama ini, kecuali kejadian malam itu yang aku pun sendiri tidak mempercayainya. Sementara Kaindra, baru ada sebulanan aku mengenalnya. Kamu pun begitu, kan? Kamu baru berteman akrab dengannya di kos, jadi bagaimana bisa kamu mempercayainya seperti itu? Kami memang baru bertemu dan berteman, tapi pertemanan seseorang tidak bisa diukur dari waktu mereka bersama. Bertahun-tahun pun bersahabat belum tentu bisa saling mengenal dengan baik. Memang pertemanan kami masih sangat singkat.
Tapi kurang lebih sebulan tinggal dalam satu atap, sarapan bersama, makan siang bersama di kantor, makan malam bersama di kos, saling berebut kamar mandi setiap harinya, menonton televisi bersama, saling membantu, bahkan beberapa kali kami semua anak-anak kos berkumpul tidur bersama, itu sudah lebih dari cukup bagiku untuk mengenal bagaimana sifat dan karakternya. Kalau begitu, setidaknya biarkan Areta mengetahui semuanya dan memilih ingin hidup bersama laki-laki yang mana. Apa kamu masih ngotot ingin memisahkan mereka? Akira menghela napas panjang, sorot matanya berubah sendu. Aku hanya ingin Areta bisa mendapatkan laki-laki yang dicintai dan mencintainya. Aku ingin dia bahagia, tidak lebih. Setidaknya dia bisa tahu kebenarannya tentang Atar dan memilih sendiri. Saya yakin saat ini pun Areta dan Kei di sana hanya ada pertengkaran mengingat Areta yang sangat membencinya. Jadi jangan menghalang-halangi, tegasnya lalu berbalik dan mengayunkan langkah. Namun baru 3 langkah, Akira kembali berbalik. Dan tentang kita, tak akan pernah ada pernikahan. Aku tak mau menikah dengan laki-laki yang suka mengatur. Lupakan semuanya. Hari ini pun aku tak akan melakukan foto prawedding. Kita selesaikan liburan ini dengan cepat dan hidup masing-masing setelahnya. Akira kembali berbalik, dan benar-benar beranjak pergi keluar restoran. Dari balik kaca dinding restoran, Dion hanya bisa melihat wanita itu terus berjalan menyusuri jalur pejalan kaki di samping jalan, entah akan kemana. Dion mengembuskan napas panjang dan berat lalu meluruhkan tubuh duduk di kursinya. Mengangkat kedua tangan ke atas meja dan mengacak-acak rambutnya frustrasi. Astaga, apa yang harus kulakukan? Dion semakin kalut dan resah, otak cerdasnya terus berpikir keras mencari jalan keluar, sampai akhirnya sesuatu ide datang dan membuat tangannya segera mengambil ponsel Akira dari balik saku jaketnya. Membuka daftar kontak dan mencari nama calon mertuanya, sampai akhirnya menemukan nomor telepon dengan username Daddy James. Apa ini nomornya? Iya. Telepon tidak, iya. Dion tampak menimbang-nimbang seraya melirik jam pada pergelangan tangannya. Memperkirakan waktu tempatnya berada dengan waktu di Indonesia saat ini, sampai akhirnya jarinya memutuskan untuk menekan nomor itu dan melakukan panggilan. Tidak lama berselang, suara berat terdengar di ujung sana. Iya, Kira. Maaf, Paman. Ini saya, Dion. Oh, ada apa dengan Akira? Tanya orang tua di seberang dengan nada sedikit panik bercampur cemas. Akira baik-baik saja, Paman, tapi ponselnya, maaf, Paman. Saya terpaksa menyita ponselnya ini. Menyita, suara Anggara terdengar terkejut sesaat. Kamu berhasil mengambil barang pribadinya. Wah, bagaimana caranya? Kamu tidak babak belur, kan? Alhamdulillah, saya baik-baik saja, Paman. Hanya saja. Hanya saja apa? Anggara terdengar penasaran. Dion melipat bibir ke dalam beberapa menit, sebelum akhirnya menceritakan semuanya yang telah terjadi antara dirinya dengan Akira serta keberadaan Atar yang mencari Areta. Pemuda tampan itu juga tak lupa memberitahukan rencananya dan meminta izin agar Anggara mau membantunya. Wah, lebih bagus lagi kalau seperti itu. Saya akan mendukungmu. Lakukan saja seperti rencanamu. Bukannya orang tuamu saat ini juga berada di Swiss mengurus resotnya, bukan? Iya, Paman. Setelah ini saya juga akan mengabari mereka dan meminta tolong mengurusnya di sana. Baguslah, semua jadi mudah kalau begitu. Saya serahkan Akira padamu, jaga dia baik-baik. Dan soal Atar, kamu tak perlu cemas. Kalau dia macam-macam, saya yang akan menghadapinya. Baik, Paman. Dion menutup sambungan telepon dengan menghela napas lega, sementara Anggara menutup panggilan itu dengan menghela napas berat. Anggara yang saat ini duduk pada kursi kebesaran Areta di dalam ruangan utama Pels, langsung menekan dan memijat ringan kepalanya yang tiba-tiba berdenyut pening. Ada apa, Pak? Bapak baik-baik saja? Tanya Bara yang saat ini berdiri di depan meja hendak memberikan berkas-berkas perusahaan saat kemudian terinterupsi oleh telepon yang masuk. Oh, tidak, saya baik-baik saja. Hanya sedikit pusing memikirkan anak zaman sekarang. Bara hanya mengerutkan kening tak mengerti, tampak takut-takut untuk bertanya. Anggara melepaskan tangan dari pelipis kemudian mengangkat wajah memandangi Bara. Tolong pesankan saya tiket penerbangan ke Swiss besok. Baik, Pak. Pesankan 2. 1 atas nama Pak Harun. Baik, Bara baru akan menyahut saat ponselnya berdering dan menahan suaranya di ujung lidah. Ia mengabaikan panggilan itu dan melanjutkan perkataan. Terima dulu panggilan itu, siapa tahu penting. Maaf, Pak. Bara menengok ponselnya dan kembali memasukkan ke dalam saku. Kenapa tidak diangkat? Itu hanya dari Dion, Pak. Dion. Iya, Pak. Staf divisi keuangan sekaligus calon menantu, Bapak. Oh, iya, kalian berteman ternyata. Iya, Pak. Kami juga satu kos. Kalau begitu telepon balik, dan loudspeaker, apa yang ingin dia sampaikan pada kalian? Baik, Pak. Bara kemudian menelepon balik Dion. Ternyata sahabatnya itu memintanya untuk mengambil cuti dan datang bersama Aryo ke Swiss. Bahkan ingin mentransfer uang tiket untuk perjalanan ke sana. Bagaimana? Pak, tanya Bara meminta izin, soalnya dia yang notabene berstatus seorang karyawan tidak mungkin bisa pergi begitu saja. Anggara menganggukkan kepala memberi izin. Bara pun langsung memberitahukan hal itu pada Dion dan panggilan telepon selesai. Kamu punya visa, kan? Tanya Anggara. Punya, Pak. Saya pernah mengikuti tur dari kantor tahun lalu. Kalau temanmu yang satu lagi. Aryo, Pak. Iya, yang tinggi itu, kan? Bara menganggukkan kepala. Dia juga punya, Pak. Dia pernah ikut tur yang ke Jepang, baguslah. Kalau begitu pesan tiket untuk 4 orang, bagaimana dengan Kaindra dan Miss, Pak? Kedua alis Anggara spontan terangkat dan terkesiap selama beberapa detik. Astaga, kenapa saya lupa dengan 2 anak itu? Anggara geleng-geleng kepala dan menghela napas. Kalau mereka, bab 105. Tak ingin jauh-jauh. Pukul 5 sore, Kai dan Areta baru pulang ke rumah Eyang Kemal setelah lama berkeliling menaiki delman. Begitu motor sampai di halaman depan, Areta yang sangat bahagia setelah diajak berkeliling langsung melompat turun, menghambur masuk ke dalam rumah. Ai, panggilnya bersemangat. Iya, Teh, saut Hairina yang kepalanya menyembul dari balik pintu kamar, disusul kakinya yang bergerak menghampiri. Ayo, sini, Teteh ada sesuatu untukmu. Kedua alis Hairina terangkat dan mengerjap-ngerjap memandangi kakak iparnya. Apa itu? Teh, tunggu sebentar. Areta lantas menoleh ke arah pintu dan berteriak. Kai, ayo bawa ke sini cepat. Dari arah pintu depan, Kai berjalan tertatih-tatih sambil menjinjing banyak belanjaan. Iya, bantuin bawa masuk sebagian kek gerutunya. Astaga, belanjanya banyak pisan, atuh. Hairina hendak berlari membantu, tapi Areta menahannya. Ai tunggu di sini saja biar kakakmu yang bawa kemari.
Ditekannya kedua pundak Ai hingga tubuh gadis belia itu luruh terduduk di kursi rotan, kemudian menoleh melihat Kai. Tak usah cerewet, cepat bawa kemari. Dari arah dapur Kirana berjalan masuk ke ruangan keluarga. Ada apa nih? Ribut-ribut. Areta mengulum senyum dan berlari kecil merangkul tangan Kirana. Ibu juga kemari, Areta juga punya sesuatu untuk ibu. Ucapnya seraya menarik ibu mertuanya itu duduk bergabung bersama Hairina. Kai meletakkan dua kantung kresek hitam berukuran jumbo ke lantai dan beberapa kantung berisi jajanan serta kuliner pasar di atas meja, sementara kantung belanjaannya ia pegang dengan satu tangan yang disembunyikan di belakang tubuh. Areta mengabaikan Kai dan segera menarik dua bungkusan besar di lantai. Meluruhkan tubuh dengan kedua lutut menumpu di lantai lalu membuka dan mengeluarkan semua isi bungkusan tersebut. Kirana dan Hairina langsung terkesiap melihat banyaknya belanjaan Areta. Ini teh, mukena. Mata Kirana membelalak lebar melihat banyaknya lipatan kain berwarna-warni. Teteh mau jualan mukena. Hairina sama terkejutnya. Bukan jualan, atuh, seru Areta yang tanpa sadar mengikuti logat bicara kedua wanita di depannya. Masih antusias membongkar keluar semua isi dari dua kantung kresek. Sayang, saya duluan ke pondok dulu, iya. Perkataan Kai membuat kepala Areta spontan menoleh dan mendongak melihat suaminya. Buru-buru sekali, tunggu sebentar dulu. Kamu di sini saja dulu, nanti saya kembali lagi menjemputmu ke sini. Kening Areta mengerut tak suka. Memangnya kamu mau apa di pondok sendiri? Ada sesuatu yang ingin saya kerjakan. Apa? Pokoknya ada. Gak boleh. Tunggu saya dulu. Saya cuma sebentar saja, nanti saya kembali. Kai memotong perkataan Areta dan memberi isyarat mata pada ibu serta adiknya agar segera mengalihkan perhatian istrinya. Kalau ini apa nak? Kirana buru-buru menunjuk bungkusan di atas meja. Kepala Areta refleks berbalik ke arah meja. Oh itu jajanan di pasar, Bu. Ada macam-macam kue. Katanya Eyang suka makan kue, jadi saya belikan. Selagi Areta sibuk membuka bungkusan jajanan, Kai sudah mengendap-endap pergi. Wah, banyak sekali, teh. Teteh mau ngadain syukuran, Ibu Hairina berusaha menyibukkan Areta agar tidak melihat Kai. Bukan, ini kita makan ramai-ramai bersama Eyang. Eyang mana? Areta mengedarkan pandangan sampai akhirnya tersadar Kai sudah tak ada di sana. Ia langsung berdiri dan berlari ke pintu belakang. Kai, teriaknya memanggil. Teh, tunggu sebentar saja. Mungkin ada keperluan. Hairina merangkul lengan Areta dan mengajaknya masuk kembali, tapi kedua kaki Areta mematung di ambang pintu dengan mata berpencar mencari keberadaan Kai. Raut wajahnya tampak sedih ditinggalkan oleh laki-laki itu, padahal suaminya itu hanya akan ke pondok sebentar, bukan ke luar negeri atau ke medan perang. Seolah tak akan ingin jauh sedikit pun. Areta baru beranjak dari tempat saat Eyang Kemal datang entah dari mana dan memanggilnya masuk ke dalam rumah. Kai hanya ke pondok, nak. Nanti akan kembali lagi. Wajah Areta hanya mengangguk sendu dan kembali membongkar mukena belanjaannya. Hanya saja tidak seantusias sebelumnya. Ini buat Eyang, iya. Laki-laki sepuh itu bertanya dengan tangan yang sudah bergerak membuka kotak transparan dan mencomot sepotong peyem. Iya Eyang, kata Mas Kai, Eyang suka itu. Menyebut nama Kai mata Areta kembali melirik ke arah pintu dan hanya menangkap udara yang berembus dan menerbangkan tirai-tirai gorden. Matanya mengerjap dan menarik wajah menunduk melihat tumpukan mukena di tangan. Jadi, Ai dapat yang mana teh? Hairina cepat mengalihkan Areta. Wajah Areta terangkat dan mengulas senyum. Ai suka warna apa? Pilih saja, suka yang mana? Yang benar, teh. Hairina melempar tubuhnya turun duduk ke lantai dan menyibukkan diri memilih. Ai mau yang warna merah muda saja, boleh kan teh? Tentu saja boleh, kalau ibu bagusnya warna apa? Tanya Kirana yang juga ikut turun duduk ke lantai. Sepertinya ibu cocok pakai yang ini, warnanya netral dan serasi dengan kulit cerah ibu. Areta menyodorkan mukena motif floral berwarna mustard. Wah, ibu serasa muda kembali pakai warna cerah. Di lemari mukena ibu, cuma ada warna hitam dan putih. Kalau begitu ibu ambil saja yang warna cerah. Kirana dan Hairina kompak membuat Areta sibuk, sementara Eyang Kemal tampak serius mencomot masing-masing kue yang masih berada dalam kantung di atas meja. Laki-laki sepuh itu hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala melihat tiga perempuan berbeda usia yang sudah larut dalam pembicaraan seputar wanita. Setelah berbagi mukena, Areta yang seperti orang linglung tanpa keberadaan Kai kembali berdiri di ambang pintu belakang memandang keluar. Nak, sudah mau maghrib, gak baik berdiri depan pintu. Ayo masuk. Kirana merangkul Areta masuk lalu menutup pintu. Sebenarnya Kai sedang apa, Bu? Mungkin dia benerin atap yang bocor. Pagi tadi kan ada ramalan cuaca yang mengatakan akan turun hujan. Areta hanya mengangguk-angguk lemas. Ayo, kita salat maghrib berjamaah. Tapi saya mau salat bersama Mas Kai. Wajah Areta merengut cemberut. Kamu tidak mau salat bersama ibu, Ai dan Eyang, iya. Oh, Bu bukan begitu, Bu. Maksud saya. Ya sudah, sekarang berwudu ya, hayu, teh, bareng sama Ai wudunya. Areta menyengir dan menggaruk tengkuk salah tingkah. Melihat itu, Ai mendekat, merangkul tangan Areta dan berbisik. Ai ajarin teh, caranya. Hayu, senyum Areta terkulum dan akhirnya mengangguk malu. Bersama gadis berusia 18 tahun itu berwudu lalu kemudian berjamaah dengan diimami oleh Eyang yang duduk pada sebuah kursi kayu di depan mereka bertiga. Pukul 7 malam, barulah akhirnya Kai datang kembali membawa wajah lelah yang menyengir. Melihat suaminya itu berjalan masuk dari arah pintu, Areta yang sedang membantu mertua dan adik iparnya di dapur langsung berlari menyambut dan memegangi tangan Kai. Kenapa lama sekali? Apa atapnya banyak yang rusak? Kai hanya mengangguk dan mengusap kepala istrinya. Kita pulang sekarang. Kembali Kai mengangguk. Pamit sama Eyang dan yang lain sana. Areta mengangguk dan masuk kembali ke dapur. Kalian tidak makan dulu? Tanya Kirana. Tidak usah, Bu. Biar makan di pondok saja. Saya ada masak sesuatu. Kamu masak? Tanya Areta terkejut dan Kai hanya tersenyum simpul. Tidak sekalian nginap di sini saja. Sudah gelap kembali ke pondok, tegur Eyang. Tak apa, Eyang, ada senter kok. Melihat senter yang kakaknya pegang kecil, Hairina berlari masuk ke kamarnya dan membawa lampu strongking. Pakai ini saja lebih terang. Pinter juga kamu. Kai mengambil lampu yang Hairina bawa dan memberikan senter pada Areta. Kamu pegang ini, ucapnya, tunggu sebentar, aku ambil belanjaan yang tadi dulu. Tak usah dibawa semua, satu saja dulu untuk dipakai, tangan saya tidak cukup memegangnya. Langsung pakai saja. Areta mengangguk, berjalan ke arah meja dan membuka plastik belanjaannya. Mengeluarkan satu setel. Memakainya dan berlari kembali menghampiri Kai.
Ayo, bab 106. Selamat bertambah usia. Keduanya pun pamit pulang dan langsung berjalan menapaki jalan-jalan setapak dengan penerangan yang masing-masing mereka bawa. Keduanya tampak seperti baru saja pulang dari salat tarawih. Areta dengan mukena satin berwarna baby pink, dan Kai dengan kemeja koko yang dibungkus sweater rajut tebal serta sarung kotak-kotak yang menjadi bawahan. Juga peci hitam di kepala. Berjalan di bawah pekatnya malam dan bisingnya suara serangga-serangga pohon dan tumbuhan teh. Hanya ada lampu kecil berpendar kekuningan yang letaknya saling berjauhan satu sama lain sepanjang jalur pematang menuju pondok hingga meninggalkan kesan horor bagi orang yang penakut. Sekarang kamu sudah tidak takut gelap dan suara serangga malam, iya? Masih, jawab Areta cepat. Tapi kalau ada kamu aku jadi tidak takut lagi, lanjutnya. Alhamdulillah, balas Kai terkesima. Kamu masak apa? Tanya Areta. Kesukaanmu, kesukaanku, kamu tahu. Iya, aku baru ingat semua kesukaanmu dan apa yang tidak kamu suka, tahu dari mana? Dari Akira. Kapan? Sebelum ayah Anggara datang. Saat kamu sedang mabuk, Akira memberitahu semua tentangmu dari A sampai Z, mulut Areta hanya membulat membentuk huruf O tanpa bersuara. Awas saja kalau berani mabuk lagi, kutelanjangi kamu, ancam Kai. Areta hanya memutar bola mata. Kamu bikin apa saja di pondok? Pasti bukan hanya membenarkan atap kan? Kenapa? Kamu lama sekali. Senyum Kai tergulung. Nungguin Mas Masya. Mata Areta langsung melirik tajam. Siapa juga yang nungguin kamu? Ger, lalu, kamu kan janji mau salat denganku yang pertama kali, tapi tadi aku salatnya bersama keluargamu. Kan bisa diulang sebentar Isya bersama. Tapi tetap saja beda. Bukan kamu yang pertama. Maaf, tapi saya lagi mempersiapkan sesuatu untukmu. Areta menghentikan langkah dan mendongak. Apa? Tanyanya penasaran. Rahasia, cek. Areta berdecap kesal dan menghentakkan kaki merajuk. Kalau mau tahu, sekarang tutup mata dulu. Kai merogoh saku sweaternya dan mengeluarkan sapu tangan. Kenapa harus tutup mata? Biar surprise. Kai meletakkan lampu ke atas tanah berumput dan maju hendak menutup mata Areta. Namun Areta mundur dan menggelengkan kepala. Gak mau. Nanti kamu meninggalkanku di tengah kebun. Kamu tidak percaya. Kening Areta mengerut. Percaya? Tapi kenapa harus tutup mata? Mau dikasih surprise kan? Cara jalannya entar bagaimana? Bagaimana kalau aku jatuh? Bagaimana kalau? Perkataan Areta terhenti karena Kai secepat kilat mengecup bibirnya. Otomatis membuatnya diam terpaku seperti patung. Hanya kelopak matanya yang bergerak naik turun mengerjap dan jantung yang mendadak berdebar-debar. Nah, baru diam. Apa harus dicium dulu baru diam? Kai melengkungkan senyum. Areta masih saja bergeming seolah terhipnotis. Di dalam keremangan cahaya, dilihatnya wajah Kai yang entah mengapa terlihat begitu tegas dengan bentuk rahang yang sangat sempurna dan mempesona di matanya. Areta masih bisa menangkap senyum laki-laki itu sebelum sehelai kain tipis yang terlipat menutup kedua matanya. Areta hanya melihat kegelapan yang pekat saat merasakan jemari hangat Kai menggenggam tangannya dan menuntunnya berjalan ke depan dengan hati-hati. Kai, aku tak melihat apa-apa. Baguslah, itu tujuannya. Tapi kalau mataku tak bisa melihat begini, telingaku malah berfokus mendengar suara-suara menyeramkan itu. Jangan takut, kan saya ada bersamamu. Tapi tetap saja seram. Saya memegangmu. Tapi tetap saja saya tidak melihatmu. Saya ada di depanmu. Mau di depan, di samping, di belakang, aku tetap tidak melihatmu. Tak usah dilihat, dirasakan saja. Apa yang mau dirasa? Semuanya gelap, memang gelap karena matamu tertutup. Tapi aku takut bodoh, ketusnya kesal. Sabar sedikit kenapa sih? Ini juga surprise untukmu, balas Kai kesal. Areta menghentikan langkah dan menarik tangannya, lalu membuka penutup mata. Asteris kenapa justru kamu yang marah-marah? Aku tidak minta dikasih surprise, kamu saja yang mau repot-repot. Saya repot-repot karena mau membuatmu senang. Tak usah, saya jadi tak bisa senang sekarang. Moodku jadi kacau karenamu. Kai menghela napas kesal, kamu kenapa suka ngeselinsih? Kamu yang menjengkelkan. Keduanya saling tatap menantang dan tak mau kalah, sampai akhirnya burung gagak lewat dan Areta spontan melompat naik menggelayut di depan Kai. Sampai kapan mau begini? Tanya Kai setelah lewat beberapa detik. Areta melompat turun dan membenahi mukenanya. Ya, sudah. Ayo lanjut jalan. Tutup matamu dulu, harus. Kai mengangguk, lalu berbalik dan berjongkok. Naik ke punggungku, tapi tutup matamu. Baiklah. Areta mengikat sapu tangan menutupi matanya sendiri. Kemudian kedua tangannya meraba-raba ke depan sampai menyentuh punggung Kai. Kai menarik tubuh Areta jatuh di punggungnya lalu berdiri susah payah sambil menenteng lampu strongking. Sementara Areta masih memegangi senter kecil di tangan sejak tadi. Awas, jangan mengintip. Iya, kamu fokus saja jalan ke depan. Jangan sampai jatuh, iya, tapi kamu menyenter ke depan. Aku tidak melihat, kan tanganmu bisa memegang senter ke depan. Nanti aku jatuh, kamu takut sekali jatuh. Bagaimana mau jatuh cinta padaku? Itu beda, bodoh, dengusnya kesal yang membuat Kai malah tertawarnya. Kai berjalan susah payah dengan sengaja memancing istrinya berdebat sepanjang jalan hingga akhirnya sampai di depan pondok dengan selamat. Sebenarnya bukan hanya pondok yang Kai dan Areta saja yang ada di sana, ada beberapa pondok lainnya tapi tersebar di beberapa titik agar ada kesan privasi buat orang-orang kota yang sengaja datang ingin mencari ketenangan. Dan kebetulan pondok yang Kai gunakan itu milik keluarga mereka yang jarang disewakan untuk orang luar. Kai menurunkan Areta dan berbalik memegangi kedua pundak istrinya. Kamu tunggu sebentar di sini. Diam dan jangan bergerak kemana-mana. Kamu mau kemana? Saat Areta bertanya, Kai sudah melangkah menjauh. Kai, kamu kemana? Teriaknya sambil meraba-raba jalan dengan kedua tangan ke depan. Aku bilang jangan bergerak. Diam di tempat. Suara Kai terdengar dari atas, membuat kepala Areta mendongak dan hanya mendengar derit kayu seiring langkah kaki Kai yang berjalan masuk ke dalam pondok. Tidak lama kemudian langkahnya terdengar menuruni tangga dan Areta merasakan sentuhan Kai kembali di kedua pundaknya. Laki-laki itu kembali membawanya berjalan sedikit lalu berhenti dan Kai membalikkan tubuhnya. Kamu belum mengintip, kan? Tanya Kai seraya mengamati penutup mata istrinya. Aku bahkan sudah melihat lubang hidungmu, ketus wanita itu kesal. Cepat buka penutup mata ini. Iya, saya buka, iya. Kai mengangkat kedua tangan membuka ikatan di kepala belakang Areta dan memasukkan kembali sapu tangan ke dalam saku. Sementara Areta membuka perlahan kedua mata dan langsung terkesiap melihat tampilan pondok yang dipenuhi lampu-lampu kecil yang gemerlapan.
Mulai dari atas atap, dinding, pagar pembatas, hingga tangga turun. Membuat bola mata Areta melebar dan berbinar gembira. Sayang balik ke belakang. Areta membalik badan dan kembali terkesiap melihat cake kecil di tangan laki-laki tersebut, cake sederhana dengan satu lilin kecil di atasnya. Entah dia dapat dari mana. Barakallahu fi umrik, Eid Milad Said Lai Jojati Al-Habibah, ucap Kai dalam bahasa Arab. Apa artinya? Joyeux anniversaire ama femme, ucapnya dalam bahasa Prancis, artinya. Feliz cumpleaños mi amada esposa, ucapnya dalam bahasa Spanyol, aku tanya apa artinya. Seng Rikuil, ulang Kai dalam bahasa Mandarin yang spontan membuat kedua tangan Areta terangkat membekap mulut dengan kedua mata yang terlihat melengkung tanda ia tersenyum di balik tangannya. Happy birthday, my lovely wife, selamat bertambah usia. Astaga, tanggal berapa sekarang? Aku sendiri sampai lupa, kamu tahu dari mana, jangan banyak tanya, tiup saja lilinnya sebelum meleleh abis. Areta mengangguk dan bersiap meniup, tapi ditahan oleh Kai. Kenapa? Panjatkan doa dulu. Astaga, lupa. Areta menutup mata dan berdoa singkat lalu membuka mata. Berdoa apa? Bab 107. Sebaik doa untuk kita. Berdoa apa? Tanya Kai penasaran. Meminta agar Pels semakin berkembang. Doa macam apa itu? Ulang. Semoga aku semakin sukses. Ulang. Areta mengerutkan kening. Semoga aku sehat selalu dan panjang umur. Amin, tapi ulang lagi. Apa? Ya, semoga Dedi dan Akira sehat selalu dan panjang umur juga. Amin, ulang lagi. Areta membuang napas dengan kesal. Kamu sebenarnya memintaku berdoa apa? Apa kamu tidak mau berdoa yang lebih spesifik? Kenapa di antara doamu namaku tidak ada? Lupa. Semoga Kai selalu sehat dan panjang umur. Amin, tambahkan lagi. Kedua alis Areta saling menaut. Apa lagi? Tanyanya ketus. Panjatkan sebaik doa untuk kita, iya, tapi seperti apa? Kalau begitu kita katakan sama-sama. Ikuti ucapanku dan aminkan bersama. Baiklah, ya Allah, berilah sisa umur yang penuh berkah. Areta mengikuti. Karuniakan hamba pernikahan yang langgeng, sakinah, mawadah. Warahmah bersama suamiku Kaindra. Areta mengernyit memandangi Kai. Ayo, katakan Areta mencibir, tapi ikut mengulang. Karuniakan hamba anak-anak yang soleh dan solehah. Doa apa itu? Protes Areta cepat. Memang kamu tidak mau anak? Ya mau, tapi tidak secepat ini. Tahun depan saja minta yang itu. Iya kalau umurmu panjang. Kalau tidak, kamu mendoakanku berumur pendek. Astagfirullah, kenapa ceoku jadi lalot begini? Kamu bilang apa? Sudah, ini lilinnya sudah mau habis. Cepat ulang yang tadi sebelum apinya mati. Areta mendengus kesal sebelum akhirnya berucap dengan pasrah. Karuniakan hamba anak-anak yang saleh dan salehah. Yang manis, ucap Kai. Yang manis, ulang Areta. Yang lucu, ucap Kai. Yang lucu, ulang Areta. Yang berbakti pada orang tua, ucap Kai. Yang berbakti pada orang tua, ulang Areta. Yang segera hadir dalam rumah tangga kami, ucap Kai dan Areta mengulang tanpa sadar. Kalau bisa disegerakan. Kalau bisa disegerakan, ulang Areta lagi-lagi tanpa sadar karena fokus melihat lilin yang sudah mencapai dasar kue. Kai sampai melengkungkan tangan menghindarkan cahaya api dari embusan angin. Melihat itu, Kai berucap kembali dengan jahil. Dan kalau bisa malam ini ayahnya berhasil membuat bayi, dan kalau bisa malam ini ayahnya berhasil membuat ba. Wajah Areta spontan terangkat memandangi Kai. Kamu bilang apa tadi? Kai menggeleng dan terkekeh-kekeh. Kamu mengerjaiku. Kamu sudah berdoa, Tuhan sudah mendengarnya. Enak saja. Lilinnya mati. Kai mengalihkan perhatian Areta dengan cepat, begitu pandangan Areta tertuju pada kue dan lilin, Kai langsung mencolek krim dan menempelkannya di wajah Areta. Selamat ulang tahun istriku sayang, teriaknya yang sudah berlari menjauh dan meletakkan cake di atas meja. Kamu, Areta menyambar cake mini dan membawanya berlari. Mencubit cake itu dan melemparnya ke arah Kai. Sini kamu, jangan lari. Coba saja kejar, kalau dapat saya cium. Langkah Areta langsung berhenti. Najis, siapa juga yang mau dicium? Begitu. Kai yang tadinya berlari kini malah berbalik mengejar Areta. Ayo sini, tangkap saya, sayang. Gak mau, enak saja mau cium. Cium gagak sana, siapa tahu langsung berubah merdu suaranya. Ayo, tak usah malu. Sini, tangkap saya. Kai terus berlari mengejar. Kia, Areta berkelik menghindar, tapi Kai berhasil menangkapnya. I got you baby. Kai langsung melingkari pinggang istrinya dengan kedua tangan. Now give me a kiss. You wanna a kiss? Yes, please, Areta menyeringai jahil. Kalau begitu tutup mata dulu. Kai yang tak curiga langsung menutup mata dan dalam sekejap wajahnya sudah dipenuhi krim. Kai spontan menarik tangan untuk menyeka krim itu dari wajah dan Areta langsung berlari kabur. Cium tuh kue. Gimana? Manis gak ledeknya? Kamu? Iya, Kai terkekeh seraya menyeka-nyeka krim menggunakan sapu tangan. Sini saya bersihkan wajah dan tanganmu. Gak mau. Saya serius, Areta bergidik sambil menjulurkan lidahnya. Kita makan dulu, saya sudah lapar, makan apa? Tuh, Kai menunjuk pada meja kecil di atas tikar anyaman di rerumputan. Kaki Areta spontan berjalan mendekati meja itu lalu membuka tudung saji berbahan rotan di atasnya. Iya, kamu suka itu kan? Masih bisa dimakan. Sepertinya sudah dingin. Saya buatkan yang baru. Tak usah, ini saja. Areta melepaskan sendal lalu meluruskan tubuh duduk di atas tikar. Meraih mangkuk dan menyendoknya mencicipi. Kai ikut duduk di depan istrinya. Bagaimana? Wajah Areta mengerut. Gak enak. Sudah keras dan dingin. Gak usah dimakan kalau begitu. Kai menarik mangkuk dari tangan Areta. Terus mau diapa? Buang saja. Enak saja. Areta buru-buru merebut mangkuknya kembali. Ini makanan ulang tahunku, kamu sudah capek-capek memasaknya, masa mau dibuang? Saya buatkan yang baru, nanti perutmu sakit kalau makan yang itu. Gak apa-apa, masih bisa dimakan, kalau begitu bagi, dong. Kamu hanya bikin satu, Lia, biar bisa sepiring berdua. Kedua alis Kai bergerak naik turun, bikin sana. Kai menggeleng dan mengulum senyum. Mau disuapi? Enak saja. Gak ada, bikin lagi dan makan sendiri sana. Tidak tahu balas budi. Kai bersungut-sungut kesal. Apa katamu? Saya bilang tidak tahu balas bu, perkataan Kai terhenti karena Areta sudah menyumbat mulutnya dengan gulungan mie yang banyak. Nah, makan yang banyak.
Belum habis, Areta kembali memaksakan mie ke dalam mulut Kai. Ingatannya langsung berlabuh saat mencoba menu pesta perkawinan di hotel tempo hari. Mengingat itu, Kai langsung bergidik dan menggeser duduk mundur. Kenapa? Katanya mau disuapi. Ayo sini. Tidak, terima kasih. Sudah cukup. Ayolah, sayang. Kemari, mumpung aku sedang baik. Areta berjalan mendekat menggunakan kedua lutut yang menumpu dan melangkah. Kai terus merengsek mundur. Tidak, terima kasih, ayolah. Aku itu baik. Semua yang sudah orang berikan akan aku balas 2 kali lipat. Ayo buka mulut. Tidak, sayang. Kamu saja yang makan. Areta terus maju sampai tidak sadar mukenanya tersangkut di meja dan ia terjatuh di depan Kai. Mangkuk berisi mie seketika tertumpah ke tanah. Wajah Areta langsung cemberut tidak karuan. Astaga, Kap, jangan nangis. Mata Areta melirik marah. Kamu pikir aku anak kecil? Tunggu, aku bikinkan yang baru, tak usah. Areta merengut kesal. Kai dengan usilnya mencolek pipi istrinya dengan gemas. Idih, marah, cek, jangan pegang-pegang. Areta menepis kasar tangan Kai, tapi Kai kembali mencolek pipi sebelah. Ish, dibilang jangan pegang-pegang. Saya hanya mau membersihkan bekas krim. Itu masih ada, gak usah. Aku bersihkan sendiri. Areta mengangkat kain mukena untuk mengelap tapi Kai menahannya. Jangan pakai itu, kalau kotor tidak bisa dipakai salat lagi, lalu. Mendekat kemari, Areta maju dan Kai langsung menjilat krim di wajah istrinya. Areta spontan mendorongnya dan bangkit berdiri sambil mengusap bekas jilatan Kai. Kai tertawa jahil dan bangkit berdiri. Kok, dilap, berminyak, bau mie. Jadi kalau tak berminyak mau. Enak saja, sikat gigi dulu sana, mulutmu bau. Areta terus mengelap menggunakan mukena, Kai kemudian berjalan ke arah bungkusan plastik yang disampirkannya pada tangga. Apa itu? Salah satu keinginan kecilmu. Apa? Tada, Kai menunjukkan bungkusan panjang kembang api. Wah, kembang api. Areta membuka bungkusan dan mengambil 2 batang. Ayo nyalakan. Tunggu sebentar. Kai merogoh korek dari dalam kantung dan membakar ujungnya. Begitu kembang api itu mengeluarkan percikan api, Areta langsung berlari dan memainkannya sampai habis. Lagi, Areta kembali mengambil yang baru dan Kai langsung menyalakannya. Terus seperti itu sampai 2 bungkus habis. Masih ada. Maaf, Anda sudah tidak beruntung, balas Kai dengan nada suara mengikuti Google Voice. Yah, kenapa beli sedikit? Memangnya kamu mau main sampai pagi? Terus sekarang apa lagi? Apa ada yang lainnya? Ada. Apa? Kepala Areta celingukan mencari. Kai tersenyum dan meluruskan tubuh turun berjongkok dengan satu lutut yang menumpu di rerumputan. Tangannya terulur ke depan. You wanna dance with me? Areta mengedarkan pandangan lebih dulu. Tapi di sini tak ada musik. Ada. Mana? Terima dulu tanganku. Dengan ragu, Areta akhirnya menerima tangan Kai. Kai bangkit berdiri dan langsung merangkul pinggang istrinya. Mana musiknya? Dengar baik-baik. Mana? Tidak ada. Makanya dengar baik-baik. Areta terdiam. Hening sesaat. Sampai akhirnya Areta mendengar embusan angin malam yang meniup dedaunan. Terdengar berdesir. Suara-suara serangga bak kelompok musik orkestra yang saling bersahut-sahutan, ditambah suara burung yang sesekali melintas di atas mereka. Maksudmu suara? Kai mengangguk pelan. Iya, musik alami dari alam. Bagaimana? Cukup merdu bukan? Areta tertawa kecil menanggapi. Mana ada orang dansa dengan latar suara hewan? Ada. Siapa? Kita. Kamu ada-ada saja. Tapi seru, kan? Lumayan. Areta berputar dan Kai menangkapnya. Helaian mukena Areta tampak berkibar diterbangkan embusan angin. Kai memutar Areta kembali lalu menangkapnya seperti saat di pesta pernikahan. Apa saya bisa mengulangi adegan yang sama dengan di pesta? Bab 108. Apa sudah boleh? Kelopak mata Areta bergerak naik turun memandangi suaminya. Apa itu? Kai tak menjawab melainkan menurunkan pandangan ke bibir istrinya. Mau itu, pintanya. Areta menelan ludah dan membuang pandangan ke sembarang arah. Dalam keremangan cahaya, Kai bisa melihat hadirnya semburat merah yang menghiasi kedua pipi istrinya, tapi wanita itu seolah enggan menjawab. Diam berarti ya. Areta langsung menunduk malu dan itu sudah menjadi jawaban untuk Kai. Tanpa membuang waktu, Kai segera mendekatkan wajah. Akan tetapi, begitu akan menempel, rintik hujan langsung menginterupsi niat Kai. Maaf, Anda tidak beruntung. Areta langsung mendorong Kai dan berlari naik ke atas pondok. Astaga, gagal lagi. Kai tersenyum kecut dan mengepalkan kedua tangan menahan kekesalan. Melihat hujan yang semakin berjatuhan, ia buru-buru merapikan barang-barang yang berserakan di sekeliling. Belum selesai membereskan barang-barang itu, hujan deras langsung mengguyur disertai angin kencang. Kai, ayo naik. Tak usah membereskannya, teriak Areta kalut dari atas serambi. Sedikit lagi. Tak perlu, anginnya kencang. Ayo naik. Kai akhirnya meninggalkan barang-barang yang tidak sempat dibereskan lalu berlari menaiki tangga dengan hanya membawa senter serta lampu Strong King yang tadi dibawanya. Melihat Kai basah kuyup, Areta bergegas masuk ke dalam pondok dan keluar kembali membawakan handuk. Buka bajumu dulu. Kai menarik sweater serta kemeja koko yang basah sekaligus bersamaan dan Areta langsung membungkus tubuh suaminya dengan handuk. Sementara bagian bawah masih terbungkus sarung yang basah. Dingin, tanyanya dan Kai hanya mengangguk sambil bergidik kedinginan berkali-kali. Keduanya kini memandang ke depan, sama-sama terperangah melihat tumpahan air hujan yang sangat lebat sampai-sampai perkebunan teh di sekeliling sudah tidak lagi terlihat. Kenapa hujannya tiba-tiba deras? Memang sering begitu. Seram. Areta mengusap kedua lengannya dan memeluk tubuh sendiri menahan dingin. Ayo masuk. Areta menoleh pada laki-laki di sampingnya lalu mengangguk pelan. Masuk ke dalam pondok dan mengunci pintu rapat-rapat. Wanita itu kemudian langsung naik duduk meringkuk memeluk lutut di atas kasur ketakutan. Apa rumah ini tidak akan dibawa terbang? Tanyanya seraya mengedarkan pandangan melihat langit-langit pondok. Suara benturan hujan yang menghantam atap seakan ingin merobohkannya. Insya Allah, kita berdoa saja, menganggukkan kepala pasrah. Areta pun segera menarik selimut membungkus tubuh. Udara dingin yang berembus terasa menusuk hingga ke persendian dan membuat keduanya menggigil. Kai segera mematikan sambungan listrik pada lampu-lampu kecil yang mengelilingi pondok, serta beberapa lampu lainnya yang berisiko terkena air. Setelahnya memakai kembali pakaian serta sarung sebagai bawahan menggantikan sarung yang basah sebelumnya. Sementara Areta memalingkan wajah saat laki-laki itu berpakaian. Setelah berpakaian, Kai segera memasangkan kelambu, dari sela-sela ventilasi udara, terlihat kilat yang mengerjap-ngerjap seperti blitz kamera yang sangat terang.
Disusul suara petir yang meledak-ledak keras dan menggetarkan panel-panel dinding kayu. Areta pikir hujan itu sudah sangat menakutkan baginya. Namun, tidak berselang lama, lampu mendadak padam dan semuanya menjadi gelap gulita, membuat Areta berjingkat ketakutan. Kai, teriaknya panik. Suaranya bergetar dan parau. Saya di depan sini. Mana tanganmu? Keduanya saling meraba-raba ke depan sampai masing-masing tangan mereka bertemu dan Areta langsung memeluk Kai dengan erat. Kai, takut. Tidak apa-apa, sayang. Ada saya. Tapi gelap sekali. Ayo kita nyalakan lampu yang Ai beri tadi. Kai merangkul istrinya dan membawanya berjalan sambil meraba-raba lantai kayu sampai menemukan lampu Strong King yang dibawanya naik tadi. Kenapa belum menyala? Tunggu sebentar, tadi sempat basah. Butuh waktu sedikit lama, Kai. Kenapa hujan dan anginnya semakin kencang? Kita tidak akan dibawa terbang, kan? Suara Areta terdengar semakin bergetar takut. Insya Allah tidak sayang. Kai terus berusaha menyalakan lampu sampai akhirnya berhasil walau cahayanya sedikit redup. Ayo, Kai bangkit berdiri dengan memegang Areta dan membawa lampu ke sudut tidak jauh dari kasur. Kenapa lampunya jauh? Bawa masuk saja ke dalam kelambu. Bahaya, nanti bisa membakar kain kelambu. Oh, Areta mengangguk dan segera masuk ke dalam kelambu, tidak lupa menarik Kai ikut masuk bersamanya. Berbaring berdampingan dalam satu selimut. Areta memeluk Kai erat-erat dan menyembunyikan kepala di dada suaminya itu. Memejamkan mata rapat-rapat saat kilat mengerjap dan memekik terkejut setiap kali terdengar suara petir yang menggelegar. Malam sudah bergulir semakin larut, tapi langit seakan tak berhenti menumpahkan hujan. Areta dan Kai masih terjaga seolah takut untuk memejamkan mata. Tubuh Areta pun semakin terasa gemetar di dalam pelukan Kai, kamu kedinginan. Areta menggelengkan kepala, takut, cicitnya. Kai mengusap punggung istrinya menenangkan. Tiba-tiba pandangannya terjatuh pada bayangan dirinya yang memantul pada dinding kayu di sisi kelambu. Ia kemudian teringat permainan masa kecilnya. Sayang, kamu mau lihat kelinci tidak? Areta menarik kepala dan mendongak memandangi Kai. Kelinci apa? Coba balik dulu, Areta melepaskan pelukan dan perlahan berbalik. Di mana? Kai mengangkat kepala Areta. Menggeser tubuh merapat lalu merebahkan kepala istrinya itu di atas lengannya. Lihat ke dinding, ucapnya, kemudian tangannya menyatu di depan Areta dan melipat jarinya hingga pantulan bayangannya membentuk kelinci. Cit, halo Miss. Suara tawa Areta terdengar lirih dan mengangkat tangannya juga ke atas. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kai membentuk tangan dan jari-jari istrinya. Wah benar-benar terlihat seperti kelinci. Kai mengubah cepat tangannya menjadi burung. Awas Miss, ada lang. Digerakkannya tangannya menyambar tangan Areta dan istrinya itu tertawa renyah. Kai terus membentuk tangannya menjadi bermacam-macam bentuk hewan sampai Areta melupakan ketakutannya dan tawa istrinya itu terdengar menggelegar. Perlahan-lahan hujan deras di luar sana mengurai sampai akhirnya hanya terdengar gerimis-gerimis kecil yang berdenting pada atap. Sepertinya hujannya sudah reda, ucap Kai yang terdengar seperti bisikan di telinga istrinya. Areta spontan mengedikkan bahunya kegelian. Kenapa? Geli. Kai semakin meniup-niup pada telinga istrinya yang sebenarnya masih berbalut mukena. Membuat Areta semakin meremang. Kai, geli. Kai semakin merapat, menyibak mukena itu ke atas dan meniup semakin intens. Kai, geli. Areta bergidik, tapi Kai semakin usil. Kini bibirnya meniup lekuk leher istrinya sambil mengecup-ngecup kecil. Kai, kenapa? Kai semakin intens menghunjam leher belakang Areta dengan kecupan. Geli Kai, nikmati saja, sayang. Areta mendesah pelan dan mengedikkan bahunya kegelian. Kai tak lagi berkata karena sibuk menyusuri leher istrinya. Kai, sayang, boleh, Kai. Boleh, Kai. Kai langsung menarik tubuh Areta berbaring telentang dan ia dengan lincah berguling naik ke atas tubuh istrinya itu. Apa sudah boleh? Kai, mata Areta mengerjap, dadanya terlihat mengembang seiring dengan tarikan napas yang memburu. Dari sorot matanya, Kai bisa melihat hasrat yang sama tanpa tersirat penolakan. Kalau kamu keberatan, tolong hentikan saya. Detik kemudian Kai sudah menyambar bibir istrinya. Menyesap, memagut dan melumatnya dengan penuh kelembutan. Awalnya Areta hanya diam tak merespons, tapi begitu Kai melesatkan lidahnya masuk ke dalam, ia terpancing untuk membalas ciuman panas suaminya itu. Membuat Kai semakin leluasa mencumbunya. Napas Areta sudah tersengal-sengal dengan jantung yang terdengar berdebar-debar kencang serta tubuh gemetaran saat Kai menarik wajahnya dan memandangi wajah istrinya dengan lekat. Kemudian tangannya bergerak memegangi mukena yang masih menutupi tubuh Areta. Saya buka, iya. Areta menarik napas panjang, memandangi wajah Kai yang berada tepat di atas wajahnya dan teramat pelan mengangguk. Kai mengecup kening istrinya lama disusul tangannya yang bergerak menarik mukena itu ke atas yang langsung memperlihatkan rambut hitam panjang dan terlihat indah membingkai wajah istrinya. Kai kembali mengecup kening istrinya sambil memanjatkan doa, turun mengecup mata secara bergantian dan akhirnya kembali memagut bibir yang merekah. Tangan Kai tak lagi tinggal diam, terus bergerak melepas semuanya hingga keduanya saling polos. Sampai ketika Kai hendak berbuat lebih, ia seketika mematung dengan kedua bahu yang langsung merosot lemah saat memandangi bagian bawah istrinya. Sayang, apa kamu sedang datang bulan? Bab 109. Mandi tengah malam. Tang bulan. Tapi aku tidak. Iya, itu, ada merah-merah di. Areta mengerjapkan mata. Menelaah sesaat, detik berikutnya langsung mendorong Kai dengan kasar dan menarik selimut bangkit berdiri. Walau suasana remang-remang, rona merah di wajahnya terlihat dengan jelas. Sementara Kai yang didorong terpental keluar kelambu, juga cepat-cepat menarik sarung dan memakainya membungkus tubuh yang sudah dalam keadaan polos. Suasana romantis nan panas yang sebelumnya tercipta mendadak berubah canggung dan kaku. Keduanya kini berdiri di masing-masing pinggiran kasur di luar kelambu. Saling pandang dengan perantara kain tipis kelambu dan wajah yang sama-sama merah merona seperti kepiting rebus. Yang wanita merah karena malu, sementara yang laki-laki merah karena luapan hasratnya yang gagal tersalurkan. Pandangan Areta kemudian memandang ke tengah kasur, pada noda merah yang mengotori kain spray. Kenapa bisa tiba-tiba berdarah? Areta memekik bertanya, berdiri sambil mengeratkan selimut membungkus keseluruhan tubuh. Kok tanya saya? Tentu saja tanya sama kamu. Memang mau tanya siapa lagi? Kamu yang ada di atasku. Tapi saya belum apa-apain kamu. Jangankan masuk, menempel saja belum, sudah berdarah. Masa iya aku datang bulan? Kok tanya saya lagi? Mana saya tahu, yang punya tubuh kan kamu. Bagaimana ini? Areta menggigit bibirnya dengan kuat.
Matanya berembun, terlihat panik dan kacau. Bagaimana apanya? Saya belum berbuat apa-apa, kok. Sumpah, gusarnya, ikut panik dan takut. Bukan itu. Lalu, Kai menautkan kedua alis kebingungan. Itu, kasurnya jadi kotor. Hah? Kai terperangah mendengar perkataan istrinya. Kenapa kamu malah memikirkan kasurnya? Lalu aku harus memikirkan apa? Astaga, saya kira kamu mau menangis karena kira sudah diperawani. Aku juga tahu kalau belum, bodoh. Aku cuma kasihan sama kasurnya yang kotor. Kenapa justru kasihan sama kasurnya? Kamu tidak kasihan pada saya. Untuk apa? Areta mengernyit bingung di ujung seberang. Ya, karena keadaan saya. Bola mata Areta langsung bergerak memandangi suaminya dari atas ke bawah. Memangnya kamu kenapa? Kamu baik-baik saja. Kai berdiri terperangah dengan mulut menganga. Kenapa nasibnya malam ini apes begini? Aish, sudahlah. Percuma bertanya padamu. Kai menggaruk-garuk kepala frustrasi. Lalu sekarang bagaimana? Bagaimana apanya? Areta bertanya balik. Kita harus apa? Memangnya mau apa lagi? Kemarikan pakaianku cepat. Sorot mata Areta menunjuk pada pakaiannya yang tak tahu kenapa bisa berserakan di lantai kayu. Sudah mau pakai baju? Cepat sekali. Memangnya kamu mau apa? Cepat lempar kemari. Kai merengut, dahinya berkerut. Bibirnya mengerut, wajahnya cemberut luar biasa. Ayo cepat lempar, teriak Areta di seberang kasur. Cek, ambil sendiri. Kamu mau darahku tercecer kemana-mana. Ayo cepat. Dengan tubuh merosot lemah, napas tidak beraturan dan kepala atas bawah yang berdenyut sakit, Kai akhirnya dengan sangat terpaksa memungut pakaian istrinya yang tadi dilemparnya ke sembarang arah lalu melemparnya masuk ke dalam kelambu ke tengah kasur. Areta buru-buru mengambil pakaiannya tersebut. Ambilkan pembalutku juga, ada di dalam koper yang merah. Iya, berdecap kesal, Kai bergerak membuka koper dan mengambil barang yang dimaksud. Mau saya pasangkan? Enak saja, lempar kemari cepat. Kai membuang napas kasar dan melempar kembali ke dalam kelambu. Sekarang berbalik, aku mau pakaian. Kenapa harus balik? Saya kan sudah lihat semuanya, aku suruh balik. Ya, balik, ketusnya di seberang kasur. Cih, dasar wanita tidak berperasaan. Kai menggulung sarung di pinggang kemudian membalikkan tubuh dan langsung meluruhkannya ke bawah dengan kedua telapak tangan yang menumpuk ke lantai kayu dan kedua kaki yang dipanjangkan. Bergerak naik turun sambil berhitung. Apa yang kamu lakukan? Tanya Areta kebingungan. Push up. Kenapa olahraga malam-malam? Ini gara-gara batal push up di atasmu. Apa hubungannya? Cek, diam saja. Pakai baju yang benar terus bobo dengan cantik. Tak usah memedulikanku, dengusnya dan kembali berhitung. Dasar aneh. Areta mencibir. Cepat-cepat memakai dalaman serta seluruh pakaiannya, kemudian kembali masuk ke dalam kelambu dan membuka spray yang kotor. Apa ada pengalas kasur lainnya? Tanyanya. Cari di lemari, jawab Kai masih dengan terus bergerak naik turun. 65. 66. 67. 68. Tidak ada, teriak Areta menghentikan hitungan Kai. Ada di bagian paling bawah, balasnya dengan masih terus bergerak. Tadi sampai berapa? Iya. 50, jawab Areta. 51. Kai kembali berhitung. 52, 53. Tidak ada di mana-mana, teriak Areta yang membuat Kai langsung bangkit berdiri dan menggerutu tidak jelas. Berjalan menghampiri dan membuka dua pintu lemari lebar-lebar. Matanya menyisir tiap lipatan sekilas sebelum akhirnya menarik kain berwarna hijau pada rak paling atas. Ini apa? Tanyanya ketus. Kamu bilang paling bawah, jadi aku carinya di bawah. Ish, Kai mencebik, mendengus dan berbalik setelah mengambil handuk. Melangkahkan kaki mengambil senter dan lanjut menuju ke pintu, melihat itu, Areta yang dalam posisi duduk di depan lemari buru-buru merangkak dan menarik sarungnya. Niatnya ingin menahan laki-laki itu agar tidak meninggalkannya, tapi yang dilakukannya malah jauh di luar ekspektasi. Alhasil sarung yang hanya tergulung asal-asalan di perut Kai jadi melorot jatuh ke bawah dan memperlihatkan dengan jelas tubuh polos yang terlihat liat dan perkasa. Kai yang berdiri menyamping, dan Areta yang masih dalam posisi merangkak dengan kepala yang sejajar dengan sesuatu, langsung berteriak histeris dan duduk meringkuk menutup mata menggunakan kedua tangan. Sementara Kai yang sudah menarik dan memakai sarung, tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Kenapa tutup mata? Memangnya tadi tidak lihat? Sembarangan. Cepat pakai sarungmu. Mau lihat lagi? Enak saja. Enggak. Areta memutar tubuh membelakangi dengan posisi masih meringkuk menutup mata. Cepat tutup. Ayolah, tak usah malu. Jangankan lihat, pegang juga boleh. Aku bilang tidak, Kai bodoh. Ayo tutup cepat. Teriaknya, kok malu? Tadi hampir masuk loh. Kai dengan usil sengaja menggoda sambil melangkah mendekat. Awas kamu. Kupotong baru tahu rasa, ancamnya dengan masih menutup mata rapat-rapat. Iya. Kai mengusap kepala Areta kemudian membungkuk ingin mengecup kepala istrinya itu. Bersamaan itu, Areta yang merasakan telapak tangan Kai di kepala langsung membuka mata dan menengadahkan wajah ke atas karena penasaran. Alih-alih mencium kepala. Bibir Kai jadi mencium kening istrinya dengan hangat, saya hanya mau mandi ke bawah. Tidak akan kemana-mana, ucapnya setelah menarik bibir dari kening Areta. Menegakkan punggung kemudian berbalik dan lanjut melangkah membuka pintu. Areta segera berbalik dan memandangi suaminya. Kenapa mandi tengah malam? Ini kan dingin, tanyanya terheran-heran. Harus mandi supaya tidak sakit kepala. Kenapa? Mau ikut mandi? Ayo. Dengan senang hati, najis. Ogah, ayolah. Gantian sekarang kamu yang mandikan saya, enak saja. Gak ada, sudah sana, yakin. Areta memutar bola mata dan melempar kain spray ke arah pintu. Sana, mandi cepat. Kai terkekeh-kekeh sebelum akhirnya menutup pintu setelah tubuh tingginya keluar dan terdengar derit kayu saat laki-laki itu melangkah menuruni tangga. Saat Kai sudah masuk kembali ke dalam pondok dengan tubuh basah dan menggigil kedinginan, ia sudah mendapati istrinya tidur meringkuk dalam balutan selimut. Kai tersenyum geli sendiri melihat istrinya. Awas, kamu, kalau selesai nanti tak akan kubiarkan tidur selelap itu. Masih dengan tersenyum-senyum dan tubuh bergetar menggigil, Kai mengambil kaos oblong dari dalam tas ransel, juga mengambil sarung baru dari dalam lemari. Memakainya cepat tanpa dalaman, kemudian buru-buru bergabung masuk di dalam selimut bersama istrinya. Merasakan hawa dingin yang melingkupi tubuhnya, Areta menggeliat pelan. Kai, dingin. Bukannya menjauh, Kai semakin merapat menempelkan kulitnya. Kamu dingin? Areta bergumam dan mendorong Kai tanpa membuka mata. Iya, sayang. Saya kedinginan, butuh dihangatkan. Kai kembali merapat, malah mengangkat kepala istrinya naik ke atas lengannya dan memeluk dengan erat.
Areta mendesah kasar lalu membuka mata. Kalau mau hangat ke neraka sana. Dijamin panas membara. Sana jauh-jauh, serunya mendorong Kai jauh-jauh ke ujung kasur. Akan tetapi, Kai kembali berguling merapat. Sayang, dingin butuh peluk, pintanya sambil mengecup-ngecup leher belakang istrinya. Astaga, Kai, geli, sana jauh, Areta menarik diri menjauh, tapi Kai terus ikut menggeser merapat. Sayang, peluk dong, pintanya manja. Tangan Areta mendorong ke belakang. Peluk bantal sana. Kai tersenyum-senyum lalu menyusup masuk ke dalam selimut dan menggelitik perut istrinya. Pekikan Areta terdengar kemudian disusul tubuhnya yang terangkat bangun terduduk. Astaga, usil kamu, iya. Areta membuang napas kasar memandangi suaminya yang menyengir tanpa merasa bersalah. Awas, kubalas kamu, detik berikutnya, Areta sudah melompat dan balas menggelitik. Keduanya akhirnya berguling-guling di atas kasur dan membuat sprei yang baru dipasang berantakan tak berbentuk. Di tengah malam buta dan dalam keadaan gelap gulita, rumah panggung itu terdengar berderit-derit dan berkolaborasi dengan suara tawa keduanya yang saling menggelitik. Sudah, Kai, aku lelah, aku menyerah. Areta yang mos-mosan seakan kehabisan napas langsung menghempaskan tubuh berbaring. Dadanya naik turun menarik oksigen banyak-banyak, kenapa? Masa begitu saja sudah lelah? Kai mengangkat tubuh ke atas tubuh istrinya dengan menumpukan kedua siku di sisi kiri dan kanan kepala istrinya. Areta mengangguk masih dengan mencoba menormalkan pernapasannya. Keduanya saling pandang tepat pada manik mata masing-masing. Tanpa berucap, Kai menurunkan wajahnya dan mengecup singkat bibir istrinya. Nakal, Areta mengusap bibirnya bekas kecupan Kai. Melihat itu, Kai kembali mengecup istrinya, astaga, dasar nakal. Areta kembali mengusap bibirnya. Nakal tapi suka, kan? Enak saja, mana ada. Kai kembali turun mengecup dan Areta kembali mengusapnya. Kenapa terus dilap? Mulutmu bau. Masa? Iyalah, tapi saya sudah sikat gigi. Tapi masih baem. Areta tak bisa lagi melanjutkan perkataannya karena Kai sudah memagut keseluruhan bibirnya. Areta menggerakkan kedua tangan mendorong, tapi Kai mengambil tangannya dan membawanya masing-masing ke samping kepala. Menautkan jari-jari besarnya menggenggam jemari jenjang istrinya. Dan semakin erat saling menggenggam seiring dengan semakin dalamnya pagutan mereka. Saat ciuman itu semakin panas dan liar, Kai buru-buru menyudahi dan menarik diri. Astagfirullah, sepertinya saya butuh mandi lagi, bab 110 serangan pagi. Jika pagi hari sebelumnya Kai selalu rutin bangun subuh melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan menyapa istrinya di pagi hari, maka pagi ini berbeda. Saat Areta membuka mata, ia masih melihat Kai terlelap di sampingnya padahal suasana sudah terang benderang. Laki-laki itu tertidur sambil sesekali bersin-bersin dan mengucek hidungnya. Suara bersinnya itulah yang membuat Areta terusik dan akhirnya terbangun. Wanita itu mengedarkan pandangan keluar ke lampu lebih dulu dan memfokuskan mata mengintip jam waker kecil di atas meja yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Astaga, Kai, Areta langsung menepuk lengan Kai membangunkan. Sudah pagi, kamu tidak salat subuh. Laki-laki itu hanya menggeliat tanpa membuka mata, membuat tangan Areta bergerak mengguncang lengannya. Kai, sudah pagi. Kai hanya menggumam menanggapi. Tangan Areta kemudian bergerak menepuk pelan pipi Kai, tapi terkejut merasakan permukaan kulitnya yang hangat. Kai, kamu demam. Kai menggeleng dan semakin merapatkan diri mencari kehangatan. Kai, Areta menangkup wajah Kai dengan kedua tangan dan memandangnya. Kamu demam, ulangnya. Kai mengusap wajahnya yang kucel sebelum memicingkan mata memandangi istrinya. Saya baik-baik saja, sayang, jawabnya sambil menggosok hidung. Tapi suhu tubuhmu terasa hangat, saya hanya mengantuk. Biarkan saya tidur sebentar lagi. Tolong peluk sayang, lirihnya dengan suara parau dan serak. Menggeser kepala merapat pada istrinya dan kembali memejamkan mata yang sangat-sangat berat terbuka. Karena kebodohannya sendiri, ia sampai 2 kali mandi tengah malam yang sangat-sangat dingin menusuk persendian dan hampir tidak tidur sepanjang malam akibat berusaha menetralkan rasa dingin itu. Sayang, minta peluk ulang Kai lagi. Semakin merengsek merapat pada Areta. Lagian kamu juga, sudah tengah malam, dingin, hujan-hujan malah nekat mandi, 2 kali lagi, Areta menghela napas, memutar tubuh berbaring menyamping menghadap Kai, mengangkat tangan melingkar memeluk dan terdiam memandangi laki-laki yang tertidur itu. Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan padaku? Mantra apa yang kamu berikan sampai membuatku tak berkutik? Tahukah kamu, kalau aku sama sekali tidak menyukaimu? Tahukah kamu, kalau kamu sama sekali tidak termasuk dalam tipeku? Tahukah kamu, kalau kamu bukanlah laki-laki yang selama ini kubayangkan akan hidup bersama denganku? Tahukah kamu, kalau aku sangat membenci laki-laki sepertimu? Walau otak dan hatiku bersikeras menolak, tapi kenapa tubuhku selalu menerima jika disentuh olehmu? Kenapa aku suka jika dicium olehmu? Kenapa aku selalu pasrah di depanmu? Batinnya terus bermonolog dan kian mencari jawaban atas berjuta pertanyaan yang hadir di relung hatinya. Namun, tak jua mendapatkan jawaban. Areta mendesah kasar, telunjuknya kemudian terangkat ke depan wajah Kai dan menyusuri lekuk-lekuk wajah tegas laki-laki di depannya. Menyentuh kening, kedua alis tebalnya, hidung tingginya dan berakhir di bibir yang membuat suaminya itu spontan membuka mata dan mengulas senyum teramat manis. Jangan terlalu dipikirkan, karena saya bukan masalah yang harus dipikir. Saya suamimu, yang hanya perlu disayangi sepenuh hati, gumamnya seakan bisa membaca isi hati Areta. Jari yang berada di bibir itu spontan terangkat menoyor kening Kai. Ish, GR, siapa juga yang memikirkanmu? Aku hanya melihat wajah jelekmu ini. Kenapa nasibku begitu sial bisa mendapatkan suami sepertimu? Bukannya tersinggung, Kai semakin melengkungkan senyumnya dan menarik tangan istrinya itu ke bibir. Mengecupnya sekilas. Kalau jelek, kamu tidak akan terus memandangku. Kalau mau memuji, puji saja langsung. Seperti saya yang selalu memuji dan memujamu tanpa henti, lirihnya lalu kembali memejamkan mata dan langsung terdengar dengkuran halusnya. Jantung Areta tiba-tiba berdebar. Ada rasa aneh yang mendadak menjalar di bawah lapisan kulit wajahnya. Seakan banyak kaki-kaki semut berjalan di sana. Ia menarik tangan dan menempelkannya ke dada. Merasakan degupan jantungnya yang bekerja melebihi kecepatan normal. Astaga, kenapa aku jadi gila hanya karena perkataan omong kosongnya? Areta menelengkan kepala, segera membuyarkan pikiran dan menarik pandangan dari wajah Kai dengan menunduk. Tapi kemudian, matanya terjatuh pada bagian bawah tubuh Kai yang bergerak lamat-lamat. Membelalak terkejut saat melihat pergerakan kecil di sana.
Ia mengangkat tubuh perlahan dengan mata yang berfokus mengintai pergerakan di bawah sarung yang seperti berdenyut-denyut hingga akhirnya berdiri tegak. Keterkejutan membuat Areta langsung mengangkat tubuh beringsut menjauh. Ular, ada ular, Kai, teriaknya. Kai yang terlelap pulas spontan terbangun dengan linglung. Ular, di mana ularnya? Tanyanya dengan kesadaran yang belum terkumpul sepenuhnya. Memandang terheran-heran pada istrinya yang sudah bergerak lincah mengambil jam waker kecil di atas meja kemudian masuk kembali ke dalam kelambu. Diam, Kai, jangan bergerak. Wanita yang tampak panik dengan wajah yang pucat itu sudah mengangkat jam waker dan membidik ke arah Kai. Tunggu dulu, di mana ularnya? Tanya Kai, ikut panik. Di dalam sarungmu. Sarung mana? Detik Kai menyadari maksud istrinya, jam waker berbahan aluminium itu sudah melayang di udara menuju pangkal pahanya. Kai yang tidak sempat menghindar akhirnya menerima serangan pagi istrinya yang langsung membuatnya berteriak histeris dan berguling-guling kesakitan menangkup miliknya. Maaf Kai, aku hanya mau memukul ular di dalam sarungmu dan tidak sengaja mengenaimu. Apa sakit? Areta maju menghampiri dengan berhati-hati dan sikap waspada. Matanya bergerak mengedar ke sekitar seperti mencari-cari. Di mana ularnya? Apa ularnya berhasil kabur? Kai menoleh, rahangnya mengeras dan giginya saling bergemeletuk menahan sakit. Sumpah, aku ingin membunuhmu, serunya mendesis marah di antara gigi-gigi yang menggeram. Bodoh, aku itu ingin menyelamatkanmu. Kalau bukan aku yang lihat, kamu pasti sudah mati dipatuk ular kobra. Itu ularku bodoh, teriak Kai marah. Itu ularmu. Areta mengerutkan keningnya bingung. Kamu betul-betul memelihara ular, serius, ular kobra, perempuan bodoh. Apa kamu tidak bisa membedakan jenis ular? Tentu saja aku tahu, ular tadi terangkat berdiri, hanya ular kobra yang kepalanya terangkat. Allahu Robi, kenapa istriku bodoh begini? Rutupnya kesal. Kenapa kamu malah mengataiku bodoh? Karena kamu memang bodoh, bentaknya benar-benar murka dan semakin menggeram menahan sakit. Udara yang berembus terasa sangat dingin dan sejuk sisa-sisa dari hujan sepanjang malam. Akan tetapi, sekujur tubuh Kai malah dipenuhi keringat dingin dan tampak gemetaran luar biasa. Wajahnya pias dan bibirnya membiru, seperti orang yang sekarat. Kai, Areta semakin maju menghampiri. Kamu baik-baik saja, jangan mendekat, jauh-jauh sana, bentaknya kasar. Matilah masa depanku. Belum digunakan sudah cacat, desisnya menahan sakit. Terus meringkuk dengan kedua kaki menyilang dan jari-jari kaki yang mengerut. Terlihat benar-benar kesakitan. Areta menggaruk kepala kebingungan. Kelopak matanya bergerak naik turun mengerjap mencoba menelaah. Saat otaknya berhasil menemukan jawaban, ia terkesiap dan spontan membekap mulut dengan kedua tangan. Seketika ia diliputi rasa bersalah. Kai menarik napas panjang, menarik tubuh bersandar ke dinding dan menyelonjorkan kedua kaki panjangnya lalu mengangkat sarung dan mengintip ke dalam memeriksa keadaan miliknya, kemudian mengangkat wajah melirik Areta yang tertegun dengan sorot tajam seakan ingin menguliti wanita itu hidup-hidup. Kenapa melihatku seperti itu? Kalau nanti kita tidak punya keturunan, jangan salahkan aku. Salahkan tindakan ceroboh dan bodohmu pagi ini. Aku kan tidak sengaja. Areta yang merasa bersalah menundukkan kepala. Matanya berkaca, sementara kedua tangannya bergerak memelintir ujung bajunya. Apa sesakit itu? Menurutmu, saya bisa saja mati karena perbuatanmu barusan. Maaf. Mudah bagimu meminta maaf, tapi maafmu tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya. Aku kan tidak sengaja. Areta bergerak maju, tapi Kai mendorongnya mundur. Sana jauh-jauh. Jangan dekat-dekat. Aku hanya mau melihat kondisimu 99 memangnya kamu mau melihatnya. Kai tanpa sadar membentak. Sepertinya benar-benar marah. Areta semakin menunduk. Setetes air mata terjatuh dari sudut matanya dan itu terlihat oleh Kai. Berhasil membuat amarah laki-laki itu sedikit menguap. Kai baru akan berucap, tiba-tiba terdengar suara Kirana ibunya memanggil dari luar. Iya, Bu, tunggu sebentar. Areta buru-buru menyeka air mata dan berlari membuka pintu. Di bawah, Areta melihat ibu mertuanya itu berdiri dengan seorang laki-laki parubaya yang sudah sangat dikenalinya. Pak Mamat, ada apa? Apa sesuatu terjadi pada Dedi? Tanyanya seketika panik melihat sopir pribadi ayahnya itu. Kakinya bergerak melangkah menuruni tangga dengan lincah. Alhamdulillah, Tuan baik-baik saja Non. Cuma Tuan meminta saya datang menjemput Nona dan suami. Menjemput. Kening Areta mengerut dalam. Ia mengalihkan pandangan pada ibu mertuanya beberapa saat dan kembali memandangi sopir ayahnya. Tapi ini kan belum waktunya. Masih tersisa 3 hari lagi. Kalau yang itu saya kurang tahu Non. Perintah Tuan hanya meminta saya untuk menjemput sekarang juga. Memangnya Dedi di mana? Sedang apa? Dedi bilang dia yang akan datang menjemput. Tuan masih sibuk mengikuti rapat bersama kepala divisi Pels. Rapat? Rapat apa? Saya juga kurang tahu Non. Pokoknya Nona harus ikut pulang sekarang. Areta mengernyit bingung kemudian menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak mau. Ini belum waktunya. Pak Mamat pulang saja dan kembali 3 hari lagi. Tapi, Nona, nak, bukannya ibu mengusir, tapi mungkin ada sesuatu yang penting dan mengharuskanmu kembali. Areta menggeleng-gelengkan kepala. Tidak, Bu. Perjanjiannya 10 hari, ini belum waktunya. Perjanjian apa, nak? Mata Areta mengerjap-ngerjap. Bu bukan apa-apa Bu. Kalau begitu, kamu bersiap-siap. Biar ibu bantu membereskan barang-barangmu. Tapi, Bu. Areta menggigit bibir bawahnya. Terlihat gelisah dengan bola mata yang terus melirik ke atas pondok. Kai mana, nak? Apa belum bangun? Dia, sedang sedikit sakit, Bu. Jawabnya terbata-bata. Sakit apa, nak? Areta semakin menggigit bibir bawahnya dan akhirnya hanya menyengir kaku karena tak tahu harus berkata apa. Melihat gerak-gerik menantunya yang seperti menyembunyikan sesuatu, Kirana langsung bergerak menaiki tangga. Areta buru-buru menyusul. Mas Kai hanya sedikit mengalami cedera, Bu, ujarnya panik dan gelisah. Kirana terus melangkah maju dan terkejut melihat Kai yang sudah berjalan kesusahan sambil menarik sarungnya ke depan. Persis seperti orang yang habis sunat. Kamu kenapa, nak? Kok kayak habis sunat gitu? Tanyanya terheran-heran. Oh, itu karena tadi saya, Areta yang panik dan takut disalahkan jadi semakin tergagap-gagap. Kai memandangi ibu dan istrinya bergantian dengan bingung sebelum akhirnya berucap santai. Biasa, Mak. Pengantin baru. Karena semalam hujan dan dingin, Areta jadi terlalu bersemangat, jawabnya yang langsung membuat bola mata Areta membulat maksimal. Tawa Kirana langsung pecah dengan wajah yang merah merona tersipu-sipu. Entah apa yang ada di dalam pikirannya.
Astaga, kalian ini. Kedua tangannya terangkat mengusap wajah lalu geleng-geleng kepala. Ya sudah, kalian bersiap-siap cepat. Ibu dan sopir mertuamu akan menunggu di depan. Begitu Kirana beranjak keluar dan menutup pintu, Areta langsung mendekat dan memukul lengan Kai. Apa yang kamu katakan barusan? Kamu mau mempermalukanku. Daripada saya mengatakan kamu KDRT. Pilih yang mana? Ibu saya bisa mengamuk loh kalau tahu anaknya disakiti dan terancam tidak mendapatkan cucu. Pilih mana? Areta merengut kesal. Bibirnya maju monyong ke depan dan kaki kanannya menyentak lantai dengan kesal. Katanya ada sopir ayahmu. Ada apa? Mereka mau menjemput kita. Sekarang, kepala Areta refleks mengangguk. Bisa tidak kita tinggal dulu di sini? Kamu bujuk Dedi minta perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu. Untuk apa? Bola mata Areta berputar dan bergerak liar seolah mencari alasan. Pokoknya minta saja. Iya, bujuknya manja. Kai memicingkan mata curiga. Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Katakan ada apa? Areta menggeleng-geleng. Tidak ada apa-apa. Betul, tidak ada apa-apa, jawabnya sambil mengibaskan kedua tangan di depan dada. Walau begitu, Kai sudah paham dengan gerak-gerik istrinya yang sama sekali tak bisa berbohong. Semua terlihat jelas di raut wajahnya. Katakan ada apa? Kalau tidak, saya yang akan bertanya langsung pada ayahmu. Jangan. Kalau begitu katakan, desak Kai. Areta membisu sesaat sambil menggigiti bibirnya. Baru akan berucap. Terdengar ketukan pintu dari luar. Non, cepat, Tuan meminta saya buru-buru. Cek, Areta berdecap kesal. Memangnya kenapa harus buru-buru? Teriaknya menjawab. Karena kita akan langsung ke bandara, Non. Bandara, seketika raut wajah Areta pias tanpa terlihat aliran darah. Panik dan takut menyergap. Mengira akan segera dibawa pulang kembali ke Shanghai, tapi mendengar perkataan Pak Mamat selanjutnya yang mengatakan akan ke Swiss, ia langsung menghela napas lega. Berjalan membuka pintu dan memandangi sopir ayahnya tersebut. Memangnya mau apa di Swiss? Itu, Non, untuk melihat Nona Akira. Akira, memangnya ada apa dengannya? Saya kurang tahu pastinya, tapi Tuan hanya meminta kita buru-buru. Raut wajah Areta kembali panik. Apa terjadi sesuatu padanya? Sepertinya begitu, jawab Pak Mamat dengan wajah yang ikut mendramatisir agar Areta bergerak cepat, dan terbukti, wanita itu langsung panik dan bergerak lincah bersiap-siap. Seperti mesin turbo berkekuatan ganda langsung membereskan semua barang-barangnya. Harus pergi sekarang, tapi keadaan saya seperti ini, keluh Kai meringis, masih dengan menarik sarungnya ke depan. Kalau tidak mau, kamu tinggal saja di sini, biar aku yang pergi. Kok begitu, kalau mau ikut cepat pakaian, tapi saya tak bisa pakai celana sekarang. Ya sudah, pakai itu saja, pakai sarung ke bandara, ke Swiss, kamu tidak lihat aku pakai apa. Mata Kai bergerak refleks memindai istrinya yang malah hanya memakai mukena. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.